Mari kita sama-sama sambut Bapak Ibu sekalian, Pak Zainal Umuri. Silakan Pak Zainal. Terima kasih Pak Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari menjelang siang ini tentunya saya justru yang sangat berbahagia karena mendapatkan kesempatan bertemu dengan para kepala sekolah, bertemu dengan para wakil kepala sekolah, bertemu dengan perwakilan sekolah-sekolah, dan bertemu dengan orang-orang yang ingin tumbuh secara bersama-sama, karena pada dasarnya yang namanya ilmu itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal umur. Nah, oleh sebab itu, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang terpilih yang pada hari ini memang mendapatkan kesempatan untuk sama-sama belajar. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Haji Slamet, kemudian yang tentunya saya hormati juga Bapak Soeharto. Salam kenal Bapak, salam hormat, dan tentunya bahagia Pak. Mungkin selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2015 saat saya di Dompet Duafa itu sebenarnya seringkali juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Jabodetabek. Ada beberapa sekolah juga yang kita bina langsung dalam proses untuk meningkatkan kualitas. Dan tentunya para kepala sekolah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan hari ini justru Pak Slamet, Pak Soeharto, justru sebenarnya saya yang belajar dengan teman-teman narasumber yang luar biasa hari ini. Ada 80 orang narasumber baru, kemudian sumber belajar baru bagi saya untuk nanti meningkatkan kualitas sekolah yang lainnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hendra, sedikit pengalaman saya di saat di Dompet Duafa dulu, memang saya mengelola sekolah-sekolah yang marginal Pak, dari Aceh, kemudian kita pernah mendirikan sekolah di Aceh, kemudian sampai ke Timika, Papua, Biak, dan segala macam. Kemudian dari daerah atas itu kita Bengkayang, yang berbatasan dengan Malaysia, kemudian juga daerah Pulau Rotendao. Itu berbatasan dengan Australia. Nah, itu kurun waktu dari 2004 sampai dengan 2015 lalu. Nah, saya berada di Dompet Duafa, dan hari ini memang saya mengembangkan lembaga Sinergi Edukasi Indonesia, yaitu lembaga konsultan pendidikan dan pengembangan SDM. Dan kali ini seperti yang diamanahkan oleh bapak-bapak yang terhormat dan begitu juga dengan Pak Hendra, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana sih leadership for headmaster. Bagaimana sih seorang leader ini pada tataran kepala sekolah. Mungkin hari ini saya tidak banyak bicara tentang teori, Pak. Karena memang kalau teori saya yakin sekali Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman wakil Kepala Sekolah dan orang-orang yang pembelajar hari ini itu bisa langsung ngambil googling, kemudian nanti nyari sumber belajarnya. Kan kalau misalnya ilmu manajemen, kita bicara tentang POAK, kemudian leadership bicara tentang A, B, C, dan D. Nah, tapi kali ini saya coba meramu materinya itu memang bagian dari kontekstual yang pernah saya lakukan di sekolah-sekolah, baik itu sekolah marginal maupun di sekolah internasional. Dan hari ini saya memang diberikan kesempatan untuk ngebantu 2 sekolah internasional. Yang pertama adalah Viwa Internasional yang ada di daerah Gunung Putri Bogor, dan yang kedua adalah Milbos Internasional. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing juga. Dan saya di Dompet Duafa juga kita punya sekolah marginal yang memang pengelolaannya itu memang kita seriuskan sekali. Dan beberapa kali juga mewakili Kabupaten Bogor untuk kompetisi OSN di tingkat nasional. Kita Bapak Ibu Guru, kita sharing-sharing saja ya untuk pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin minta izin dulu untuk share screen ya. Boleh Pak Zaki minta tolong share screen dulu. Kita sambil menunggu share screen, nanti berdasarkan kemarin dari TNA-nya, itu memang ada beberapa hal yang hari ini memang kita harus capai. Nah, leadership for headmaster. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan sama-sama belajar ini. Belajar bagaimana sih menjadi leader. Hari ini Bapak Ibu menjadi pimpinan, baik itu menjadi kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, atau guru senior yang nanti bukan tidak mungkin bisa memimpin
Dan ingat kalau bicara lead itu adalah pengakuan sebenarnya, adalah pengakuan orang-orang sekitar. Boleh next Pak Zaki? Nah, ini ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan. Boleh diklik satu kali lagi, disampaikan pada saat training. Walaupun ini online, tetap kami sampaikan. Kenapa? Karena ini adalah prasyarat sebagai seorang trainer BNSP. Jadi pada saat kami mengambil certified BNSP, itu ada 15 kompetensi. Kalau untuk level 3-nya, salah satu kompetensinya adalah bagaimana safety briefing. Bapak Ibu, safety briefing ini pastikan pada saat Bapak Ibu di rumah mungkin sedang masak, tolong kompornya pastikan tidak hidup agar tidak terjadi kebakaran dan segala macam. Kalau nanti misalnya terjadi apa-apa, Bapak Ibu sudah dengan sigap. Dan boleh juga Bapak Ibu siapkan cemilan masing-masing. Kalau di sekolah mungkin bisa disiapkan di sekolah, kalau di rumah juga bisa disiapkan di rumah. Intinya adalah bahwa kita ingin proses belajar kita sampai dengan kurang lebih jam 11 nanti. Nah, ini bisa belajar dengan baik. Jadi prosesnya itu bisa berjalan dengan baik. Maksud saya seperti itu. Boleh next Pak Zaki? Nah, teman-teman semuanya, saya ingin teman-teman kita menyepakati rules terlebih dahulu, yaitu teman-teman bisa nanti mengetik di chat box itu dengan kalau saya ngomong Bapak Ibu siap, maka boleh dijawab dengan bungkus ya. Diwakilin 1 atau 2 orang saja di chat box juga nggak ada masalah. Baik, yang pertama adalah agar proses pelatihan kita yang singkat ini sampai dengan nanti kurang lebih jam 11, Bapak Ibu saya sangat berharap karena materi ini adalah sebuah satu kesatuan. Memang kita susun dengan baik materi ini sehingga memang kita berharap orang-orang yang mengikuti sampai dengan usai itu akan mendapatkan ilmu yang lebih maksimal dibandingkan hanya mengikuti sepotong-sepotong. Nah, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti materi ini sampai dengan selesai. Boleh silakan ditulis di chat box-nya bahwa siap, bungkus juga boleh, oke, ready juga boleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nah Bapak Ibu, memang ada makhluk yang memang sering kali mengganggu diri kita pada saat kita menghadapi pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan lain, yaitu handphone. Jadi nanti jika ternyata Bapak Ibu memang harus mengangkat telepon, harus menjawab WA, Bapak Ibu boleh izin di chat box, kemudian selanjutnya nanti bisa melakukan komunikasinya di luar dari layar. Jadi pindah dulu ke sebelahnya, baru melakukan itu, pastikan unmute sama stop video terlebih dahulu agar teman-teman yang lain tetap bisa melakukan kegiatan pelatihan dan proses pelatihan dan Bapak Ibu juga tidak terganggu aktivitas yang penting di saat ini dan harus menerima telepon. Siap ya Bapak Ibu ya, sambil mengetik silakan. Kemudian yang ketiga boleh dicek di next. Oke. Aktif dan berkontribusi positif. Bapak Ibu, di pelatihan kali ini memang saya mengeluarkan beberapa teori dan knowledge, pengetahuan, tapi saya juga ingin mendapatkan kecakapan. Agar apa? Agar meskipun pelatihan kita ini adalah online, tapi ada sesuatu yang bisa Bapak Ibu terapkan nanti. Karena memang berdasarkan TNA kemarin, Training Need Analysis atau kebutuhan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa ternyata ada capaian yang memang harus kita lakukan hari ini. Nah, oleh sebab itu, peran serta Bapak Ibu, nah itu sangat dibutuhkan di dalam pelatihan online ini. Siap ya Bapak Ibu ya, silakan dilanjutkan di chat box. Yang berikutnya Pak Zaki boleh ditambahin. Nah, ini fokus di dalam training. Bapak Ibu saya yakin bahwa tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua orang itu punya kendala masing-masing. Mungkin ada masalah kredit yang belum dibayar, ada masalah rumah tangga, ada masalah di sekolah, ada masalah di lingkungan. Tapi boleh nggak sih sampai dengan jam 11 ini kita fokus 100% untuk pelatihan ini. Sayang banget kan, karena pelatihan ini kan tidak setiap waktu kita dapatkan. Dan kita menahan diri sejenak selama proses pelatihan ini agar mendapatkan dampak terbaik, agar mendapatkan kompetensi yang teroptimal dari proses pelatihan ini. Jadi fokus 100% di dalam training ini.
Oke, boleh silakan ditulis di chat box-nya. Yang terakhir adalah, ini yang paling mudah untuk disebutkan, tetapi yang paling challenges untuk dilakukan. Yaitu, kita mendapatkan ilmu banyak. Kemarin pelatihan ini, sekarang pelatihan ini, besok pelatihan ini. Tapi apakah itu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari? Katakanlah tadi kita bicara tentang leadership for headmaster. Sebagai seorang kepala sekolah, leadership seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, maka kita komitmenkan yuk bahwa hari ini saya mendapatkan, katakanlah mendapatkan 80% ilmu hari ini, yuk kita actionkan di dunia kerja kita, di sekolah kita. Karena ingat bahwa ilmu itu tidak akan ada gunanya jika hanya matengnya di Zoom saja. Jadi tidak diimplementasikan di lapangan. Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Oke, baik. Are you ready? Yes, I'm ready. Mas Zaki, boleh di stop share screen terlebih dahulu. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang luar biasa pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, itu tadi adalah kontrak belajar kita. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang optimal serta berdampak. Jadi bukan hanya sekedar oke di Zoom, tetapi tidak berdampak di sekolah kita. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu happy-happy, senang-senang, bahagia-bahagia. Saya boleh ya Pak Haji Soeharto nyontek kata-kata Bapak ya? Contekan sayanya begini Pak, cerdas bahagia. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu, nah ini keluarkan suaranya walaupun di mute, tetapi lakukan gerakan tangannya. Apa kabar pagi ini? Jawabnya adalah cerdas, kemudian bahagia, gitu ya. Nah, ini kebetulan cocok Pak Soeharto. Itu adalah jargon setiap training sinergi edukasi Indonesia Pak. Karena apa? Karena seorang guru itu memang harus cerdas gitu. Cerdas bagi dirinya dan kecerdasannya memancar bagi anak-anaknya dan lingkungan. Dan seterusnya harus bahagia, harus menjadi happy teacher. Karena apa? Kebahagiaan itu akan lebih optimal jika hati si guru bahagia dan pancaran kebahagiaan itu bisa diberikan kepada anak didik kita. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Boleh, sekarang saya mau sapa dulu Bapak Ibu. Apa kabar? Bapak Ibu guru hari ini? Cerdas, bahagia. Bahagia. Boleh dong tepuk tangan virtual kita? Saya pengen dong teman-teman yang menggunakan laptop, di situ tuh ada reaction. Reaction pilihannya tuh 2. Kalau Bapak Ibu hari ini bahagia, maka tolong kasih jempol di reaction. Kalau Bapak Ibu hari ini sangat bahagia, tolong kasih tepuk tangan seperti ini. Boleh semuanya, silakan. Terima kasih Ibu Saryanti, terima kasih Pak Heri, terima kasih Bu Mutia yang sudah kasih respon, terima kasih Pak Junaidin, kemudian terima kasih Ibu Kepsek Man 24, terima kasih untuk Bu Marlina, terima kasih Pak Rustaman, terima kasih Ibu Heni Eka. Terima kasih juga buat teman-teman bapak-bapak yang luar biasa hari ini, sumber belajar baru saya hari ini, dan mudah-mudahan ini adalah cara terbaik kita untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Nah, Bapak Ibu, ini mohon maaf karena memang kita Zoom-nya banyak, ada sekitar 91 device yang tercatat di saya, tapi saya ingin berkenalan beberapa saja. Saya kasih contoh perkenalannya ya. Boleh, sebentar. Selamat pagi, saya Zainal dari Sinergi Edukasi Indonesia. Terus ditambah dengan kata-kata bijak. Kata-kata bijak adalah bahwa sekolah tempat mendidik anak-anak hebat Indonesia. Jadi saya ulangin ya, saya Zainal dari Sinergi Edukasi Indonesia. Sekolah adalah tempat mendidik anak-anak hebat di Indonesia. Dan saya ingin mendengar suara Ibu Mutia. Nah, nanti Bu Tia unmute, kemudian ngomong juga, saya Bu Mutia dari Kepala Sekolah Seman 20, bla 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 bla. Dan saya ingin mendengar semangat dari misalnya Pak Heri. Itu ya. Boleh ya? Baik, kita coba nih ya.
Teman-teman selamat pagi, saya Zainal dari Sinergi Edukasi Indonesia. Bagi saya bahwa sekolah adalah tempat terbaik mendidik anak-anak bangsa. Pagi ini saya ingin mendengarkan suara Ibu Mutia. Selamat pagi teman-teman, saya Bu Mutia dari SMA Negeri 20 Jakarta. Sekolah adalah taman bagi anak-anak untuk bermain dan menggali ilmu. Saya ingin mendengar sapaan dari Ibu Saryanti. Silakan Bu Saryanti. Selamat pagi teman-teman. Saya Saryanti dari SMA Negeri 25 Jakarta. Bagi saya, sekolah adalah tempat mendidik anak-anak cerdas Indonesia. Saya ingin menyapa Bapak Satya Budi dari SMA Negeri 7 Jakarta. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Satya Budi dari SMA Negeri 7. Tempat sekolah adalah tempat yang membahagiakan buat kita semua. Oke. Ya, saya mau memanggil Pak Heri. Silakan Pak Heri. Di-unmute dulu Pak Heri. Dari Semanpat ya? Saya maaf. Tuh, saking semangatnya ya. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Herianto SMA 4. Saya selalu senang kalau harus datang ke sekolah. Saya ingin dengar suara Mas Kidam. Mana Mas Kidam? Mas Kidam, silakan. Ada suara Mas Kidam? Oh, host lagi ini kali, lagi sibuk host. Lagi sibuk ya. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Boleh dong kita kasih aplaus virtual kita buat teman-teman semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu tidak semuanya ya. Nanti kalau semuanya nanti kita cuma selamat pagi saja. Tapi intinya adalah bahwa saya ingin memberikan semangat di pagi hari ini bahwa kita memang sudah siap untuk belajar. Boleh ya? Baik, Pak, kita share screen lebih lanjut ya. Pak Zaki, silakan. Kita tunggu dulu Pak Zaki untuk share screen. Baik, Head Leadership for Headmaster. Bapak Ibu, materi ini disusun untuk para pengelola sekolah sebenarnya, dan satu lagi adalah untuk orang-orang yang memang ingin belajar, ingin tumbuh. Jadi, kalaupun hari ini Bapak Ibu, oh saya tidak kepala sekolah, saya tidak wakil kepala sekolah, tapi saya cuman guru, enggak masalah gitu loh. Karena apa? Karena guru yang baik itu adalah guru yang terus tumbuh. Nah, teman-teman, boleh di next Pak Zaki, perkenalan saya. Ini saya lanjutkan saja karena tadi sudah dibacakan. Oke, baik Bapak Ibu, silakan di next lagi. Mas Zaki, dipercepat saja. Oke. Baik, nah Bapak Ibu, ini saya hanya sekedar cerita sedikit saja tentang bukan Guru Umar Bakri Menjadi Guru Cerdas Finansial, dan buku ini saya tulis di 2010, dan alhamdulillah puji Tuhan Bapak Ibu bahwa buku ini adalah bestseller nasional, dan waktu itu saya mentraining beberapa guru juga di Jabodetabek dan bahkan ada 12 kota juga yang lain. Dan memang hari ini bukunya sudah tidak ada, tetapi kalau memang dilihat dari jejak digital itu masih banyak sekali orang-orang yang mereview buku ini. Oke, di next aja, ini cepat saja. Saya mendoakan juga Bapak Ibu nanti bisa cepat punya buku sendiri. Sayang banget kan Bapak Ibu sudah 25 tahun mengajar, 30 tahun mengajar, 15 tahun mengajar, tetapi kita tidak punya karya monumental untuk buku kita. Saya doakan Bapak Ibu itu bisa membuat buku juga, dan bagi yang sudah membuat buku, dimudahkan untuk membuat buku yang berikutnya. Nah, ini beberapa buku yang saya dampingi juga, dan ada beberapa yang diterbitkan oleh Gramedia dan penerbit-penerbit mayor yang lainnya. Oke, next Pak Zaki, kita lanjutkan. Baik, teman-teman, saya mengutip kata-kata Bapak Menteri Muda yang energik, yang luar biasa gebrakannya, dan saya sampaikan juga bahwa Sinergi Edukasi Indonesia itu sedang bekerja sama dengan kementerian untuk melakukan pendampingan sekolah di 10 sekolah di program POP, program organisasi penggerak. Dan alhamdulillah Sinergi Edukasi Indonesia lulus seleksi dari sekian banyak proposal yang masuk. Kami satu dari 190 ormas yang diundang oleh kementerian. Dan apa kata Pak Menteri kita?
bahwa kualitas SDM menentukan masa depan lembaga. Artinya apa? Bahwa Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, para guru, para non-guru, atau tenaga non-pendidikan, nah itu adalah SDM-SDM yang nanti pada akhirnya memang menentukan sejauh mana arah pengembangan dari sekolah. Nah, boleh Mas Zaki, saya minta tolong stop screen terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih loh. Kita kasih aplaus buat Mas Zaki ya, karena memang nanti akan banyak share screen dan segala macam. Bapak Ibu, saya di sini itu punya gelas. Gelasnya gelas plastik. Saya sengaja ambil gelas plastik, ini seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, boleh angkat jempolnya dong kalau kelihatan. Nah, gelas plastik ini saya coba isikan seperti ini. Nih, ibu-ibu pengawas, kemudian Pak Soeharto, Pak Slamet gitu. Saya masukkan seperti ini, saya masukkan, anggaplah batu-batu ya, ini biji kurma. Saya masukkan, kemudian saya masukkan lagi ini. Nih, kertas. Nah, ini anggap penuh. Menurut ibu-ibu, masih bisakah diisi hal yang lain? Ini. Masih bisa ya? Bu Saryanti, boleh ambil, Bu? Masih. Oh, masih bisa. Oke. Masih bisa ya. Isi pasir, Pak. Masih seperti apa? Masih bisanya apa? Kita memasukkan. Pakai apa kita masukkan? Pasir. Pasir, betul. Selain pasir, apa lagi, Pak? Air. Oh, air. Sebentar ya, saya coba ya. Ini udah kayak guru IPA ya. Ini saya masukkan air. Ini masih bisa loh, beneran. Terima kasih. Kasih dong tepuk tangan virtual. Ini saya masukkan air. Apa yang ingin saya gambarkan hari ini, Bapak Ibu? Nah, ini yang penting ya. Bahwa semua pelatihan Sinergi Edukasi Indonesia Lunar, bahwa kami adalah layaknya seperti air, Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu tuh ilmunya udah banyak banget. Bayangin aja, jadi kepala sekolah itu udah bertahun-tahun, Pak Haji Soeharto, udah diseleksi sama Dinas Pendidikan. Nah, ibarat kata nih batu-batu tadi itu, kemudian ditambah lagi ilmu-ilmunya, jadi kepala sekolah itu kan ada pelatihannya juga, ditambah lagi, ini lagi segala macam. Dan hari ini, kami, Sinergi Edukasi Indonesia dan Lunar, ingin menjadi bagian kecil saja dari apa? Dari perubahan pendidikan Indonesia. Boleh minta izin ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya. Bapak pengawas juga nih minta izin untuk hari ini saya Zainal untuk berbagi dengan para Bapak Ibu guru peserta hari ini untuk sama-sama kita bicara tentang leadership for headmaster. Bagaimana menjadi lead dan itu pada posisi kepala sekolah, manajemen sekolah ataupun guru yang ada di sekolah. Boleh ya? Boleh dong dijawab di chat box. Boleh dong gitu kan. Pak. Boleh ya, Masya Allah ya. Saya bisa ingin menyamakan semangatnya dulu. Apa kabar pagi ini? Cerdas? Cerdas, bahagia. Oke. Semoga kebahagiaan selalu berada di dekat kita. Baik, Pak Zaki, punten, boleh minta share screen kembali ya. Jadi kalau pas pelatihan di kita ini, moderatornya nggak bisa kemana-mana, Bu. Nggak bisa sambil ini nge-online yang lain tuh nggak bisa gitu loh, karena banyak sekali interaksinya. Bapak Ibu, saya pengen nanya, Bapak Ibu nanti tulis di chat box, kemudian jawabannya. Sebagai seorang pemimpin, mengapa kita harus menjadi pemimpin yang baik, yang hebat, yang oke banget, yang good mark so good, top mark top? Boleh. Kenapa? Silakan. Ya. Sambil saya baca chat box ya, Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa ya, chat box-nya banyak ya. Sebagai seorang pemimpin, mengapa hari ini kita harus menjadi pemimpin yang hebat? Supaya tujuan kita tercapai. Terima kasih, Bu Merwati. Karena pemimpin sebagai role model untuk anak buah, sebagai pemimpin untuk tim. Terima kasih, Pak Rustaman. Karena pemimpin ada di garda terdepan. Pemimpin itu ia layaknya nahkoda di dalam sebuah organisasi. Karena seorang pemimpin itu harus bisa menjadi contoh bagi anak buahnya, teladan, role model. Oke. Baik, sambil teman-teman menulis, saya boleh dong Pak Sumardi
boleh Pak di-unmute Pak punya Bapak karena pemimpin ada di garda terdepan. Maksudnya seperti apa nih Pak? Silakan Pak Sumardi boleh unmute. Sambil teman-teman yang lain boleh catat sambil mendengarkan ya. Pak Sumardi ada? Ya, ada. Silakan Pak. Seorang pemimpin itu harus menjadi terdepan Pak, menjadi orang yang menahkodai sebuah organisasi. Nah, maksudnya seperti apa nih Pak? Ya, sebetulnya seorang pemimpin itu ada di 3 posisi. Ya, posisi pertama itu di depan, dia harus menjadi contoh, dia menjadi model, panutan, lalu memberi arah, memberi tujuan kemana perahu itu harus berlayar, lalu kadang-kadang dia harus ada di tengah untuk memberikan atau Madyo Mangunkarso memberikan motivasi, memberikan dorongan, bergerak bersama. Lalu yang ketiga itu berada di belakang ketika semua komponen sudah bergerak, maka dia tinggal kemudian memotivasi, memantau mana yang perlu didukung, mana yang perlu dikuatkan, mana yang sudah berjalan perlu diapresiasi. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumardi. Boleh dong Bapak-Bapak angkat jempolnya seperti ini. Goyang 2 kali, asik-asik. Baik, Bapak-Bapak, tentunya setiap orang pasti punya alasan yang berbeda mengapa kita hari ini harus menjadi seorang pemimpin yang memang bagus, yang berkualitas. Itu pastinya Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru senior yang memang mendapatkan tempat di hati teman-teman yang lain memiliki alasan tersendiri. Nah, saya mencoba merangkum dari beberapa yang pengalaman saya, bahwa sebagai seorang pemimpin itu kita harus menjadi pemimpin yang bagus itu karena apa? Nah, yang pertama nih, boleh diklik Mas Zaki. Yang pertama adalah, pemimpin itu, jabatan itu adalah amanah yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya suatu saat nanti. Baik itu pertanggungjawaban oleh yayasan, kalau Bapak Ibu kebetulan sekolahnya swasta yang di bawah naungan yayasan, kalau Bapak Ibu sekolahnya dari negeri itu ada di dinas pendidikan ya, dinas pendidikan. Nah, kemudian atau nanti satu waktu kepemimpinan kita akan juga diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang saya pahami, bahwa pemimpin adalah sebuah jabatan dan itu adalah amanah, dan amanah itu harus tertunaikan. So, maybe hari ini mungkin kita belum menjadi pemimpin yang oke banget, tapi kita mau nggak berusaha untuk menjadi itu? Setidaknya pada satu waktu kita ditanyakan, it's okay, saya belum menjadi pemimpin yang berkualitas banget gitu. Tapi saya sudah melakukan sebuah proses untuk menjadi pemimpin yang berkualitas. Jadi ada ikhtiar, ada usaha sehingga kita itu bisa meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian yang kedua, silakan Mas Zaki. Nah, yang kedua menurut Stephen, pemimpin itu Robbins ya, Stephen R. Robbins, pemimpin yang bertanggung jawab itu menentukan tujuan organisasi. Jadi pemimpin yang hebat itu yang memegang peran di dalam organisasi. It's okay bahwa organisasi itu tidak selesai dengan pemimpin. Tetapi pemimpin adalah yang menentukan visi organisasi itu. Nah, itulah yang membedakan sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ya bisa aja sama kan sekolahnya, tapi ada sekolah yang kualitasnya itu melebihi dengan kualitas sekolah yang lainnya. Karena apa? Salah satunya adalah bagaimana seorang pemimpin itu menentukan tujuan organisasi di masa depannya. Apakah pemimpin ini semua yang melakukan? No, tetapi dengan dia menggerakkan orang lain, maka semua orang dalam satu perahu yang namanya sekolah itu berlayarnya di tujuan yang sama. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang, ini kalau diibaratkan, sekolah itu adalah perahu. Berarti perahu itu ada nahkoda. Nahkodanya itu adalah pemimpin. Nah kemudian kepala sekolah. Nah kemudian di dalam perahu itu kadang-kadang ada saja penumpang gelap. Penumpang gelap itu intinya kita mau menuju ke satu pulau, tetapi dia cuma mau mancing doang. Pernah nggak sih Bapak Ibu, hari ini rekrutmen guru, di tanggal 1 Juli, kita udah seneng banget dapat guru bahasa Betawi dari sarjana lulusan Betawi. Kalau kami di Jawa Barat itu bahasa Sunda. Jadi kita pengen lulusannya bahasa Sunda. Baru
belum 2 minggu sudah muntaber Bapak Ibu. Muntaber tahu ya, menghilang tanpa berita. Di WA nggak dibalas, di SMS apalagi gitu loh. Apa habis pulsa gitu kan, ngilang aja gitu. Pernah kan? Itu rasanya sakit banget gitu ya. Kalau Bang Haji bilang, apa kata Bang Haji bilang? Terlalu gitu ya. Oke. Kemudian boleh kita lanjut yang ketiga. Oke. Nah, yang ketiga itu saya mengambil sumber dari sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib, dan saya yakin juga teman-teman yang non-muslim punya rujukan yang lain juga dari Alkitabnya ataupun dari kitab-kitab sucinya. Jadi mohon maaf, saya mohon izin untuk mengambil dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa kejahatan yang terorganisir mengalahkan kebajikan yang tidak terorganisir. Nah, teman-teman, di sini saya ingin menggambarkan bahwa sekolah itu harusnya terorganisasi dengan baik. Agar apa? Agar pengaruh-pengaruh di luar itu bisa kita bantu kelola. Ingat Bapak Ibu, hari ini pengaruh itu ada di dalam kantong teman-teman adik-adik kita, anak-anak kita. Jadi kalau dulu orang bicaranya adalah bagaimana kita rules-nya atau kita bikin aturan bahwa ini orang nggak boleh jual CD porno dan segala macam. Tapi hari ini orang nggak perlu jual dengan alat ini, maka hal-hal negatif itu masuk ke dalam kamar anak-anak kita dan masuk ke dalam kantong anak-anak kita. Yuk kita tanya ke orang tua kita. Berapa banyak orang tua yang ngerti password anaknya yang di bawah 17 tahun? Ingat bahwa kita adalah mendidik anak secara negara, kedewasaan itu 17 tahun. SIM didapat pada umur anak 17 tahun. Nah, kita yuk nanya ke diri kita. Kita ngerti nggak password anak kita? Gitu? Harusnya pada saat dia di bawah 17 tahun, handphone itu adalah milik orang tua yang dipinjamkan untuk kebutuhan meningkatkan katakanlah pembelajaran bagi si anak. Oke, ini kita bahas yang lain. Saya cuma kasih contoh sedikit saja bagaimana hari ini kita coba yang kayak nampar-namperin muka kita sendiri. Gimana ya orang tua anak-anak saya? Segitu nggak sih? Gitu. Boleh ya kalau misalnya ada yang mau ngasih pendapat di chat box. Nanti kalau ada waktu kita bisa bacakan. Oke, teman-teman, 3 alasan itulah yang memang hari ini kita harus menjadi seorang leader for headmaster. Menjadi seorang yang memiliki kompetensi dan kecakapan leadership. Nah, Pak Zainal. Siap. Saya izin untuk meninggalkan room karena ada tugas lain yang harus saya kerjakan. Dan pada Bapak Ibu, lanjutkan kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, mangga. Nah, ya. Mudah-mudahan nanti ketemu di offline ya Pak Haji ya. Terima kasih. Lanjut ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang leadership for headmaster. Apa itu? Yaitu kemampuan para pemimpin sekolah yang mengelola SDM dan SDA yang ada di sekolah secara terencana, terstruktur, dan terukur. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi saya memframekan itu. Dan semua pelatihan-pelatihan yang kami lakukan dengan Lunar dan Sinergi, kami selalu membuat frame. Jadi kami membuat mengapa hari ini kita harus mendapatkan materi ini. Tadi 3 ada alasan mendasar bahwa hari ini leadership itu menjadi penting buat kita sebagai pengelola sekolah. Kemudian yang kedua, kita ingin membingkai bahwa kita bicara tentang bagaimana kemampuan para pemimpin dalam mengelola SDM dan SDA di sekolah tersebut secara apa? Terencana, terstruktur, terukur. Untuk apa? Untuk mencapai goals. Untuk mencapai tujuan. Nah, inilah yang nanti kita akan lakukan diskusi, kita akan lakukan penguatan, dan kita akan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan tentunya tadi saya bilang bahwa ilmu ini akan lebih berdampak bukan jika di-actionkan di lapangan, bukan hanya sekedar di Zoom saja. Baik, yang berikutnya boleh Pak Zaki. Saya lanjut. Nah,
ini yang saya dapatkan di TNA kemarin, bahwa tantangan saat ini menurut di training need analysis, jadi sebelum kita membuat materi ini, Pak Hendra sudah melakukan komunikasi dengan pihak dinas, kemudian mendapatkan beberapa hal ini teman-teman semuanya. Yang pertama, apa yang melandasi sekolah harus memiliki struktur organisasi yang tangguh untuk menghadapi segala tantangan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menganalisis potensi, bakat, bla 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 untuk rekrut promosi jabatan unsur pimpinan. Jadi ada permasalahan sekolah kalau mencari wakil atau kepala sekolah itu kok kayaknya agak susah ya, gimana sih cara ngelihatnya gitu. Nah nanti mudah-mudahan bisa terjawab ya, walaupun waktu kita tidak banyak tapi bisa terjawab. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih menjadi struktur organisasi sekolah itu yang tangguh. Nah, ini ada hubungannya dengan yang pertama, dan yang terakhir bagaimana setiap personil sekolah, terutama unsur pimpinan dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada goal yang sama. Nah ini penting nih. Tadi kita sekolah itu adalah ibarat di sebuah perahu, bahwa semua orang di sana itu harus memiliki tujuan yang sama dengan kemana perahu itu akan bergerak. Oke, next, Mas Zaki. Teman-teman, saya cuma mengingatkan saja. Ini saya nggak akan jelasin, karena ini tupoksi dan teman-teman saya yakin ini sudah kitabnya teman-teman. Jadi ada tupoksi kepala sekolah menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Mungkin bisa jadi ada Permendikbud yang lain yang mungkin saya tidak bisa sampaikan, tapi intinya saya cuma ngasih tahu saja. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh ini ya, oleh Pak Soeharto juga ya tentang ini. Kemudian Pak Slamet juga sempat menyinggung juga. Next, Pak Zaki. Ini menurut Nasional Kompas, secara teori saja terdapat 7 persyaratan menjadi pemimpin yang baik. Problem solver, bersikap positif, komunikatif, menjadi inspirasi, menumbuhkan motivasi, memiliki hubungan yang baik, dan turun gunung. Jadi ini adalah teori Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa baca. Silakan searching, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan itu. Dan saya akan memberikan formula bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, kemudian yang mampu mencapaikan goals, yang mampu tadi mengkader teman-temannya, yang mampu memilih timnya untuk menggantinya, dan kemudian mampu mencapai tujuan sekolah. Yuk, next, Pak Zaki. Oke. Ada 3 langkah menciptakan leadership for headmaster. Jadi 3 langkah ini harus teman-teman lakukan nanti. Yang pertama, Pak Zaki, membuat perencanaan. Kemudian yang kedua, melakukan aksi. Yang ketiga adalah monitoring evaluasi. Jadi membuat perencanaan, kemudian melakukan aksi. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Boleh Mas Zaki punten di stop share screen-nya, di stop terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya bisa melihat gerakan saya. Ada 3 cara menciptakan leader for headmaster. Jadi menjadi 3 langkah menciptakan leader for headmaster. Yang pertama adalah membuat perencanaan. Boleh Bapak Ibu tangannya? Membuat perencanaan. Yang kedua adalah melakukan aksi. Nih. Dan yang ketiga monitoring evaluasi. Nah, ilmunya cuma 3 Bapak Ibu, jadi nggak banyak-banyak. Saya tahu lah, karena umur-umur di atas 40 itu susah untuk ngingetin. Tapi setidaknya besok, kalau ketemu lagi Pak Slamet, Pak Soeharto, gimana kemarin pelatihan sama Pak Zainal? Pak, kita dapat ilmu baru. Ilmunya apa? Ada 3 cara menciptakan leader yang hebat, Pak. Leader for headmaster. Yang pertama itu adalah membuat perencanaan. Nah, yang kedua adalah melakukan aksi. Dan yang ketiga adalah monitoring evaluasi. Oke ya. Baik, saya bacakan teman-teman semuanya itu nulisin ini mempraktikkan gerakannya. Bapak Ibu, silakan ya, siap-siap ya. Ada 3 cara untuk menjadi leader for headmaster. Oke. 1. Membuat perencanaan. Membuat perencanaan. 2. Melaksanakan aksi. Oke, 3. Monitoring evaluasi. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat bapak-bapak semuanya. Oke, kebayang ya? Kebayang. Jadi ilmunya simple, nggak banyak teori. Karena nanti kalau banyak teori mumet Bapak Ibu. Karena keluar dari Zoom ini mikirin bayaran anak sekolah.
Baru aja mau narik nafas, mau minum, anak yang kecil minta jajan. Nah kemudian tahu-tahu tuh masuk WA tagihan, asuransinya belum Bu gitu. Kan pening aku gitu. Nah makanya saya kasih rumusannya 3 saja. Siap ya? Siap lanjut? Boleh dong tangannya asik-asik. Siap lanjut? Asik-asik. Oke. Baik, Pak Zaki mohon izin lagi untuk share ya. Baik. Ada 3 cara. Oke, nah goals-nya adalah, boleh diklik goals-nya. Nah, goals-nya ini yang pertama, dari pelatihan kita ini nanti kita berharap ada output lah. Kalau bahasa kita di pendidikan itu indikator pembelajaran. Sekolah memiliki tujuan bersama. Jadi kalau dengan selesainya kita belajar ini nanti, sekolah harusnya memiliki tujuan bersama. Saya ajarin caranya. Dan kemudian yang kedua, Kepsek mampu memberikan pembinaan kepada SDM. Jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bahkan guru senior yang belum jadi kepala sekolah, kita mendapatkan ilmu Bapak Ibu. Mendapatkan ilmunya apa? Mendapatkan ilmu bahwa nanti kita sudah siap. Kan bisa jadi Bapak Ibu di sini emang guru senior, tapi di rumah Pak punya yayasan dari TK sampai dengan SMA Pak. Jumlah siswanya itu 4.000 coba. Tapi ya tetap kan karena jadi PNS, ngajarnya di SMA Negeri 35 gitu kan. Nah, tapi di rumah itu punya yayasan yang jumlah siswanya 2.000 gitu. Saya menemukan juga tim-tim saya dulu ada yang seperti itu. Dia tetap jadi guru senior. Nah, kemudian di rumah punya sekolah. Nah, ilmunya boleh Pak diterapkan di sekolah Bapak sendiri. Jadi nggak rugi kan? Nah, mudah-mudahan ini tidak rugi. Dan yang ketiga adalah kaderisasi lebih mudah. Baik, Bapak Ibu, Pak Zaki mohon maaf ya, boleh di view option di ini lagi stop screen lagi. Di stop screen dulu, Pak Zaki. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan bagaimana situasi sekolah dengan bagaimana peningkatan kompetensi. Bapak Ibu, saya punya gelas lagi. Gelas yang baru kok. Bapak Ibu, saya mengibaratkan bahwa bahwa seorang guru. Jadi gini loh, berdasarkan pemahaman saya dalam mengelola sekolah itu, pernah kan, misal katakanlah Ibu Sukarti, punten ya Bu Sukarti, saya ambil contoh. Bu Sukarti pada tahun 2010 lalu jadi guru. Dan hari ini jadi guru juga. Bisa jadi seperti itu kan. Dan kadang-kadang tuh kayak suka bosen. Aduh, kok kayak gitu aja sih. Nah, kemudian ada juga yang kepala sekolah. Di sini saya yakin ada kepala sekolah itu ini ya yang sudah lama banget, yang ada 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Karena saya ngelihat memang dari secara penampakan itu justru di sini itu banyak guru-guru saya gitu. Nah, hari dulu kepala sekolah bahkan tapi nggak ada kan yang di sini yang dari orok kepala sekolah kan? Kali aja saya Pak Zen brojol itu udah jadi kepala sekolah Pak Zen gitu. Kayak ini gitu kan, kayak kerajaan gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, teman-teman saya ingin mensimulasikan bagaimana sih kompetensi, bagaimana sih kita memotivasi guru dan kepala sekolah. Saya punya gelas di sini, kemudian saya akan isi air juga. Saya ingin isi air sedikit. Dan kemudian ini ada air, kemudian saya jatuhkan ini tutup botol, ini ibaratnya ini gelas ini adalah sekolah. Tutup botol ini adalah guru. Nih. Nah, kalau terlihat di sini, maka anggaplah isinya adalah 1 senti, Bapak Ibu. 1 senti ya. Nah, apa yang terjadi jika saya tambahkan airnya lebih penuh? Nah, airnya lebih penuh. Kelihatan ya batas air ya. Nih. Kemudian saya masukkan ini. Oke. Yuk. Baik. Saya boleh dong minta Bapak Happy ya? Bapak Happy boleh unmute, Pak? Oke. Mohon izin ya, Pak. Nah, Bapak Happy, Pak, tadi kan pada saat airnya sedikit, itu ininya tutupnya itu di bawah atau di atas, Pak? Bawah. Kemudian saya tambahkan air, Pak. Airnya tutup di atas. Ya.
ke atas. Oke, kira-kira apa hikmah? Di atas, Pak. Apa hikmah yang bisa diambil dari simulasi tadi, Pak? Iya. Selama kita mengikuti kegiatan berbentuk webinar seperti ini, tentunya kita makin lama makin menambah kemampuan dan pengetahuan. Sehingga dengan penambahan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan sebuah proses tentunya akan membawa kepemimpinan kita ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Dan tentunya dari kesekian tadi adanya keterampilan jiwa sebagai jiwa kepemimpinan. Baik, terima kasih ya Pak Happy, luar biasa. Teman-teman semua juga terima kasih. Jadi teman-teman, di simulasi tadi itu saya ingin menggambarkan bagaimana sebuah sekolah yang di dalam gelas ini adalah sekolah, kemudian di sini itu guru. Ini melambangkan guru. Jadi teman-teman, kita harus memastikan bahwa guru kita 10 tahun yang lalu dan hari ini itu meski orangnya sama dan mukanya mungkin lebih dewasa gitu ya. Kan kalau Pak Rustaman 20 tahun yang lalu sama sekarang kan kalau ganteng sama-sama tetap ganteng, Pak. Tetapi kan mukanya kan berbeda ya, Pak, gitu. Kerutnya udah mulai banyak, gitu kan. Nah, tapi kita ingin memastikan bahwa kualitas guru kita itu berada di atas. Nah, ini harus teman-teman kepala sekolah pahami. Karena banyak sekali kepala sekolah itu belum paham dan akhirnya guru tuh kayak ngerasa kurang challenges, kurang tantangan. Ya elah, ngajar kelas ini cuman sejarah dunia, sejarah gitu doang. Dari kuliah juga saya ngajarin itu, jadi saya nggak perlu belajar lagi. Udah di luar kepala gitu loh. Ada loh guru yang seperti itu. Air itu apa? Air itu adalah kompetensi, karakter, kemudian everything apapun itu yang meningkatkan valensi diri. Artinya apa? Boleh saja saya 10 tahun lalu adalah guru, dan hari ini saya tetap guru, tetapi saya guru yang berbeda. Apa? 10 tahun yang lalu saya tidak punya buku, tapi hari ini saya punya buku. 10 tahun yang lalu saya belum pernah mengantar anak-anak OSN, tapi hari ini saya sudah 3 kali ngantar anak OSN. 10 tahun yang lalu saya itu gemeteran kalau ngajar di dalam kelas, tapi hari ini saya sudah menginspirasi banyak guru dari apa yang saya bisa. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman meskipun 10 tahun lalu jadi kepala sekolah, tapi hari ini kalau tetap jadi kepala sekolah, menjadi kepala sekolah yang valensinya meningkat, pengetahuannya meningkat, karakternya juga bertambah. Gitu. Karena apa Bapak Ibu? Sepanjang sejarah yang saya tahu, belum ada kepala sekolah dalam satu sekolah itu 2 orang. Nggak ada kan? Itu menandakan bahwa ruang karir seorang guru itu rendah. Dan oleh sebab itu, sebagai kepala sekolah, kita wajib memberikan valensi, memberikan pengetahuan, memberikan kecakapan kepada guru-guru kita. Agar apa? Guru kita 10 tahun yang lalu sama 10 tahun hari ini itu adalah guru-guru yang valensinya berbeda. Oke, kira-kira begitu nih. Mudah-mudahan dapat ditangkap ya. Ibu, saya mau ngobrol sama Bu Murni. Boleh Bu Murni? Bu Murni yang mana, Pak? SMKN 2 _ Sri Murni. Oh, ada Murni Astuti. Wakil saya, Sri Murni, wakil saya ya Bu Sri Murni. Silakan Ibu Sri. Mangga, Bu. Bu, kira-kira menurut Ibu, yang tadi yang saya sampaikan, bahwa sekolah itu memang harus meningkatkan kompetensi dan kecakapan serta karakter para guru, kira-kira gimana? Ya, terima kasih Pak Jainal. Sangat setuju dengan pendapat Bapak ya. Walaupun pada kenyataannya banyak seperti tadi Bapak katakan, ya, jadi kita meningkatkan kemampuan kompetensinya. Mudah-mudahan kami atau para pemimpin yang hadir saat ini bisa memotivasi guru-guru di sekolah untuk melakukan peningkatan mutu diri gitu, baik melalui webinar atau pelatihan-pelatihan atau ya mereka tergerak hatinya lah untuk
meningkatkan kompetensinya seperti itu. Terima kasih Pak Jainal. Terima kasih Ibu Sri Murni. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Saya izin lagi untuk share screen ya. Pak Zaki boleh di share screen kembali. Nah, teman-teman kita akan lanjutkan langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi adalah membuat perencanaan. Di dalam membuat perencanaan, boleh diklik Pak Zaki, ada dua hal penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah membuat rensra sekolah. Membuat rensra sekolah yang meliputi SWOT analisis, visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, indikator capaian, kemudian tata nilai sekolah. Jadi kami biasanya membuat itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar sekolah, kalau saya mendampingi sekolah nih, mendampingi sekolah Milbos Internasional, kemudian Viwa Internasional, kemudian beberapa sekolah-sekolah yang marginal, kami memang memastikan bahwa sekolah itu punya rensra. Bukan hanya sekedar visi saja. Dan visi itu bukan hanya sekedar melengkapi buku 1. Itu ya. Saya yakinlah sekolah-sekolah di sini itu sudah hebat gitu. Insya Allah kalau belum hebat pasti menuju ke hebat gitu ya. Cuma kadang-kadang sekolah-sekolah di luar sana itu loh Pak, ngebuat visi itu karena memang mau ngejar akreditasi. Dan kadang-kadang yang buat visi itu kepala sekolahnya doang. Dan kadang-kadang yang lebih parahnya itu masih kopas dari sekolah lain dan kopasannya itu masih ada di situ. Jadi sekolahnya sekolah SMA Negeri 1 apa gitu loh. Kemudian ternyata karena kopas dari SMK internasional masih ada tulisannya di atasnya. Itu enggak yang di sini Pak. Di sini mah udah oke lah ya. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, semua perencanaan harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi dia harus memang saling kesinambungan. Dan banyak kami melihat bahwa gini loh Bu, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, banyak kami melihat visi sekolah itu ada kok visinya. Tapi visinya itu menujunya itu adalah katakanlah ke Jogja, tetapi misinya itu lewatnya ke Tangerang. Satu lagi ke Sukabumi, satu lagi loncat ke Makassar gitu. Jadi nggak kawin, nggak kesinambungan, kemudian nggak punya satu kesatuan gitu. Nah ini juga menjadi penting. Nah teman-teman, saya mau di slide yang berikutnya itu ngejelasin tentang apa saja sih urutan-urutan membuat rensra sekolah. Boleh diklik, Mas Zaki? Urutan membuat rensra sekolah yang biasanya kami lakukan, yaitu yang pertama adalah klik SWOT analysis. Jadi kita menganalisis. Jadi saya yakin teman-teman sudah bisa SWOT analysis. Kalaupun tidak bisa, itu gampang kok gitu. Untuk ngebuat SWOT analysis itu gampang. Kita melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan, tantangan dari sekolah. Nah, kemudian yang kedua kita buat visi. Dari SWOT analysis itu kita mendapatkan positioning sekolah hari ini. Positioningnya seperti apa? Kemudian mendapat visi. Kemudian buatlah visi sekolah. Kemudian lanjut dengan misi sekolah. Jadi visi itu biasanya 1, tujuan besarnya. Kemudian misi sekolah. Kemudian dari misi itu, visi itu dijabarkan ke beberapa misi. Kadang-kadang ada 3, kadang ada 4. Tapi saran saya, misi itu jangan banyak-banyak. Maksimal banget 5. Kalau enggak itu 3 saja. Kenapa? Karena visi dan misi itu bagian yang dipublish kepada masyarakat dan itu harus tertanam ke semua jiwa orang-orang yang ada di sekolah itu. Jadi kalau Bapak Ibu misinya sampai 10, nanti susah dihafalkan. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau misinya terlalu banyak, maka turunkan di tujuan. Satu misi boleh tujuannya itu 1, 2, 3, 4. Boleh banyak. Tujuan boleh banyak. Karena tujuan itu tidak harus dihafalkan. Dan umumnya sebenarnya tujuan itu ranah ke personalize dari sekolah itu. Boleh ditutup. Walaupun banyak sekolah juga yang nulis visi, misi, tujuan. Dan setelah ada tujuan, baru indikator capaian Bapak Ibu. Nah, indikator capaian itu biasanya kami buat indikator 5 tahun. Jadi tahun kelima itu targetnya apa? Jadi hari ini kepala sekolah mau bawa sekolah itu gimana 5 tahun yang akan datang. Nah ini menjadi penting. Dan punten banget Bapak Ibu, maaf banget. Saya sedikit sekali menemukan sekolah
itu yang memiliki indikator detail sampai dengan tahun kelima. Sehingga itu benar-benar bisa diukur setiap tahun. Jadi kalau dengan cara ini, kita bisa mengukur positioning sekolah kita. Yang umumnya sekolah pada saat rapat tahunan atau rapat kerja, raker, di bulan Juni-Juli, biasanya loh ya, biasanya itu kecenderungan bagi-bagi tugas wali kelas. Si A wali kelas ini, si B wali kelas ini, si C wali kelas ini. Padahal momen itu adalah momen of evaluasi program, kemudian momen masalah program itu apa kalau tidak tercapai, kalau sudah tercapai itu enrichment-nya seperti apa. Nah, ini tidak banyak sekolah yang melakukan. Ada nggak sekolah yang melakukan? Ada. Ya, mudah-mudahan ada 1-2 sekolah yang melakukan hari ini di peserta kita. Nanti boleh sharing ya, teman-teman. Kalau misalnya ada, boleh masukkan di chat box dulu. Oh, Pak Zen, saya mau cerita nih sekolah saya seperti ini. Apakah sudah cukup sempurna atau cukup mewakili? Nah, kemudian yang terakhir adalah indikator itu adalah sesuatu yang harus kita capai dalam tahun-tahun itu. Caranya apa? Caranya dengan membuat program kerja. Dan program kerja itu harus dibuat secara sadar. Dan Bapak Ibu, banyak sekolah yang dia tidak sadar membuat program kerja. Kok kayak gimana? Sebelah itu ngadain loh. Ngadain apa? Ekstrakurikuler robotik. Pernah kan kayak nge-booming banget gitu loh. Jadi sekolah hebat itu sekolah yang ada robotiknya gitu. Tapi kita nggak tahu itu masuk ke misi mana. Visi apakah ada di visi? Apakah ada di tujuan? Apakah ada indikator? Ternyata gitu ya, anaknya Bapak Kepala Sekolah itu lulusan S1 dan kemudian ya udah bikin aja programnya gitu. Jadi ya programnya sesaat, padahal sebenarnya kita bikin program itu harus sadar. Apakah itu jelek? Enggak juga, Bapak Ibu, tapi ingat bahwa sebenarnya kita sudah punya itu, sudah punya rules, sudah punya mapping. Sebenarnya kita harus melakukan apa ke depan. Roadmap-nya sudah ada. Dan satu lagi teman-teman, bahwa sekolah itu harus diikat dengan dengan karakter, namanya adalah value, karakter atau tata nilai. Kalau pemerintah menyebutkan adalah PPK, ya, pengembangan pembinaan pendidikan karakter. Mudah-mudahan saya tidak salah kepanjangannya. Intinya adalah karakter. Nah, di sekolah yang saya bina Bapak Ibu, kami memunculkan rapor karakter. Jadi setiap 6 bulan ada rapor dari Dinas Pendidikan atau dari Kemenak, kemudian kita munculin rapor karakter. Karena apa Bapak Ibu? Karakter itu harus benar-benar ada di seluruh anak-anak Indonesia, dan karakter itu berbeda dengan kompetensi. Karakter itu harus dibuat secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kalau hari ini kita tidak memikirkan karakter anak didik kita, jangan salahkan nanti pada saat mereka jadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang pintar, tetapi mereka tidak punya sense, tidak punya logika, tidak punya rasa, dan tidak bisa menjaga karakter. Dan hari ini, sebagai orang Indonesia, kita wajib juga untuk melahirkan anak-anak yang memiliki karakter, bukan hanya sekedar cerdas dan keterampilannya tinggi, tetapi karakternya itu kurang. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan sebelum saya mau share satu contoh renstra yang kita buat, tapi hanya sepotong Bapak Ibu, punten banget, karena ini punya sekolah binaan kami, dan mereka buatnya 3 bulan. 3 bulan buatnya, kemudian diuji coba setahun, nah itu dikoreksi lagi. Jadi otomatis saya tidak memberikan contoh utuh, tapi sepenggal saja. Nah, Pak Zaki, saya minta tolong share contoh Renstra Al-Bayan. Filenya Excel, Pak. Boleh? Filenya Excel. Nah, oke. Ini boleh digedein sedikit, boleh ya? Oh, oke. Nah, Bapak Ibu, baik. Nah,
Ini rencana strategis Al-Bayan Mandiri 2017. Visinya adalah terwujudnya generasi berakhlak Islami, berprestasi, serta berwawasan lingkungan. Nah, di sini teman-teman, itu ada penggalannya. Terwujudnya generasi berakhlak Islami, jebret, 1, di garis. Berprestasi, 1, garis. Kemudian berwawasan lingkungan. Jadi ada 3 bagian. Kita artikan, berakhlak Islami itu artinya apa, berprestasi apa, berwawasan lingkungan apa. Ini adalah frame agar kita satu persepsi tentang apa tentang visi sekolah. Jadi ini benar-benar kepala sekolah dan tim seniornya termasuk yayasan itu benar-benar yang kita harus satu frame. Jangan sampai nanti frame-nya beda-beda. Oh, berakhlak Islami itu kayak gimana sih gitu. Kemudian berprestasi itu seperti apa gitu. Nah, berprestasi di sini kan mereka unik nih. Prestasi yang mereka maksud adalah semua warga sekolah, kepala sekolahnya, pendidiknya, tenaga non kependidikannya, serta para siswa memiliki prestasi. Nah, prestasi ini pun di sini diterjemahkan lagi, yaitu prestasinya itu prestasi kompetisi berdasarkan kompetisi dan prestasi di atas capaian di atas rata-rata. Contoh nih, kalau di atas rata-rata, contoh misalnya kelas 11 itu kompetensi menulisnya, misalnya target kita setiap kelas itu minimal ada 1 perwakilan menulis buku. Nah, ternyata pada saat di akhir tahun, ternyata ada 30 yang nulis buku dari anak-anak kita. Nah, itu adalah prestasi di atas indikator yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, ini contoh mengapa kita harus mendefinisikan visi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah misi yang pertama, melaksanakan pembiasaan akhlakul karimah bagi warga sekolah. Nah, ini tetap diangkat saja Pak Zaki, kita mau melihat penggalannya. Nah, di sini kalau kita lihat adalah terwujudnya generasi berakhlak Islami. Nah, berakhlak Islami, pasangan misinya apa di sini? Nah, kadang-kadang teman-teman, nanti boleh teman-teman cek visi sekolahnya. Apakah di sininya itu sudah muncul. Jadi ini kan berakhlak Islami itu ibarat katanya itu, saya mau pergi ke Jogja, boleh di Excel lagi, di Excel tadi. Nah, saya mau pergi ke Jogja, mau pergi ke Makassar, mau pergi ke Lampung. Nah, saya mau pergi ke Jogja, tetapi saya naiknya perahu. Nah, biasanya contohnya kadang-kadang tuh saya menemukan sekolah itu nggak nyambung gitu. Dia mau ke Jogja, tapi persiapannya misinya naik perahu. Padahal kalau mau ke Jogja kan nggak bisa pakai perahu, nggak bisa pakai kapal, nggak bisa nyebrang laut. Kan nggak ada lautnya kalau kita dari Bogor atau Jakarta. Nah, ini contohnya teman-teman. Artinya pastikan bahwa nanti misi teman-teman itu udah sesuai dengan penggalan yang ada di visi. Gitu. Oke. Kecuali kalau visinya itu global. Contoh, misalnya menjadi sekolah berkelas internasional. Ya sudah kayak gitu tok kan. Nah, kalau itu maybe agak bebas misinya. Karena dia misalnya terwujudnya sekolah berkelas internasional atau become international school gitu. Atau terwujudnya sekolah berkelas nasional. Itu kan kayak lebih umum. Nah, di misinya turunannya agak lebih enak. Tapi umumnya sekolah-sekolah dinas dan Kemenak itu biasanya seperti ini membuat visinya. Dan visi itu harus simpel bahasanya. Jadi jangan berbelit-belit. Nah, selanjutnya setelah visi, misi, saya kasih contoh 1, kemudian ada tujuan. Nah, tujuan ini melaksanakan pembiasaan akhlak karimah itu ada tujuan 1, tujuan 3, 4, 5, itu nggak apa-apa. Lebih dari 1. Nah, tujuan ini salah satunya adalah yang saya contohkan, mendidik warga sekolah, guru, dan siswa agar memiliki karakter Islami. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah membuat tujuan, tadi ada indikator ya. Boleh geser dikit, pengen ngelihat indikator Pak Zaki? Tahun 1 sampai dengan tahun ini. Sorry, geser ke kanan Pak. Agar terlihat semua ininya,
Ya. Oke. Nah, 2018, 19, 20, 21, 22 coba. Oke. 2022 targetnya 5 tahun ke depan terlaksananya program pembinaan karakter Islami dengan efektivitas 95%. Jadi sekolah ini berharap bahwa program-program pembinaan karakter Islaminya itu bisa berjalan 95%. Kemudian di tahun keempat 80, tahun ketiga 85, tahun kedua 80, tahun ke-1 75. Nah, analisis SWOT-nya itu bisa dilihat bahwa kurang lebih adalah program pembinaan karakter Islami itu baru efektivitasnya baru sekitar 50 sampai 60%. Makanya mereka menargetkan 75% dan berharap di tahun kelima itu efektivitasnya 95%. Bapak Ibu, seperti saya contohkan gelas tadi, bahwa di sini ada challenges dari kepala sekolah kepada teman-teman gurunya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Nah, catatannya bahwa Bapak Ibu, karena ini adalah global, maka Bapak Ibu membuat konsep programnya adalah perubahan karakter Islami. Jadi ada konsep program tersendiri. Gitu. Nah, tapi indikator itu juga macam-macam Bapak Ibu. Ada yang membuat konsep program tersendiri, ada yang sifatnya memang langsung. Contoh nih, prestasi guru. Tahun kelima, sekolah ini meminta prestasi gurunya itu minimal ada 5 guru berprestasi secara nasional, 3 guru berprestasi secara internasional. Nah, kemudian tinggal diturunin. Kalau tahun kelima seperti itu, tahun keempat dikurangin, tahun ketiga, tahun kedua, tahun ke-1. Nah, bisa jadi tahun ke-1 itu adalah sekolah melakukan pembinaan untuk kompetisi internasional untuk 3 guru dan kompetisi nasional untuk 3 guru. Jadi boleh pembinaan, boleh indikatornya seperti itu. Nah, artinya apa? Terjawab bahwa sekolah ini memang benar-benar dia ingin tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman. Nanti filenya akan kita berikan ke teman-teman agar bisa dibaca-baca kembali. Baik, Pak Zaki, punten boleh di stop screen terlebih dahulu. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan 1 atau 2 Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Saya mohon izin untuk ngobrol di lembar kedua ini. Ibu Wiwin, boleh Bu Wiwin di unmute? Ya, selamat pagi Pak. Boleh. Dari SMK mana Ibu? SMKN 38 Pak. Oh, SMKN 38. SMKN 38. Bisnis manajemen atau TI? Atau apa? Pariwisata. Oh, pariwisata. Baik. Baik, Ibu. Tadi kan saya sudah jelaskan visi, misi. Mungkin bisa diceritakan, Bu, yang sudah... kalau Bu Wiwin ini kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, Ibu Guru? Dan Pak, saya wakil. Wakil. Nah, Ibu Guru, yang sudah dilakukan di sekolah Ibu Guru tadi seperti yang saya jelaskan itu sudah sampai kemana, Bu Guru? Boleh. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di SMK 38 visi dan misi sudah kami buat, cuma memang kalau yang tadi Bapak jelaskan, sekolah kami sekolah pariwisata. Alhamdulillah, kalau untuk visinya seperti arahan Bapak tadi, alhamdulillah tidak terlalu panjang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Cuma memang di misinya ini yang ada masukan dari Bapak untuk kami, mudah-mudahan bisa kami jadikan sebagai acuan bahwa tidak terlalu banyak ya Pak ya. Betul, sama harus nyambung ke visi Bu. Betul. Kemudian sekolah kami alhamdulillah sudah sedang merancang BLUD untuk di sekolah pariwisata kami. Bersama kami juga ada kepala sekolah SMK 38 Pak, ada Bu Ida. Okay, ada Bu Ida.
Siap. Siap. Nanti mungkin yang lebih menjelaskan begitu rinci tentang sekolah kami SMK 38 ada Bu Ida, kepala sekolah kami. Alhamdulillah SMK 38 hadir semua Pak wakil dan kepala sekolahnya. Keren ya. Ibu guru terima kasih ya. Tadi saya ingin terima kasih Pak kesempatannya. Terima kasih Bapak. Baik, selamat pagi. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga lebih mendalam. Tadi saya hanya meminta respon dari Ibu dan mewakili ibu-ibu yang lain. Nanti kalau misalnya ada respon-respon lain boleh diketik di chat box ya. Pak Zaki minta izin kita share screen lagi. Kita akan kasih knowledge kembali. Oke. Baik. Yang berikutnya langsung klik slide yang berikutnya, Pak Zaki. Itu melaksanakan aksi. Oke. Baik. Ke bawah lagi, Pak. Terus ke bawah lagi. Slide berapa ini ya? Slide 23. Oke. Melaksanakan aksi, itu Bapak Ibu Guru, melaksanakan aksi itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, pembagian peran masing-masing SDM. Boleh diklik, Pak Zaki. Yang kedua, melaksanakan pembinaan SDM. Nah, saya melaksanakan aksi tadi itu dua hal nih yang perlu diperbaiki. Kalau yang pertama perencanaan itu membuat renstra, Bapak Ibu buat renstra itu 3 bulan pengalaman saya dan itu didampingin, ada pendampingnya, ada konsultan sekolahnya. Jadi kalau Bapak Ibu guru mau membuat renstra lengkap, pengalaman saya itu butuh waktu 3 bulan. Hari ini saya sedang mendampingi 5 sekolah di Kabupaten Bandung, kemudian 6 sekolah di nasional di beberapa kota, dan itu kami hampir sekarang itu udah bulan keempat karena tidak ada konsultan yang ditanam sekolah. Jadi renstra itu challenges banget teman-teman gitu. Jadi saya hanya memberikan contoh saja dan memang lebih detailnya memang itu biasanya kita memang ada pelatihan yang sangat detail sehingga memang renstranya itu kayak lebih menggigit. Nah, yang kedua melaksanakan aksi. Saya berikan 2 hal, 2 bagian besar. Pertama, pembagian peran masing-masing SDM, karena di sini waktu di TNA kemarin itu bahwa kepala sekolah itu pengen dibekalin gimana sih pembagian peran di SDM. Nah, kemudian yang kedua melaksanakan pembinaan SDM. Itu. Yuk, klik yang pertama, Pak Zaki. Saya kasih contoh, boleh diklik. Saya kasih contoh pembagian peran masing-masing SDM itu 2 hal juga. Pertama adalah membuat struktur organisasi, kemudian yang kedua adalah memilih SDM untuk mengemban tugas dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, di Renstra tadi kan ada program kerja. Di program kerja itu ada PIC program. PIC program itu bukan hanya waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas, waka sarana prasarana. Semua SDM, semua guru terlibat menjadi PIC program atau leading sector. Jadi saya menyebutkan leading sektor. Jadi orang yang ngetok-ngetokin, gitu. Dan dia itu berperan melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja itu. Dengan seperti itu, bahwa si SDM tadi dia merasa memiliki sekolah dan merasa ternyata mengelola program ini juga challenges gitu. Dan kadang-kadang kan semuanya terpaku kepada kepala sekolah dan wakil. Umumnya seperti itu. Nah, sekarang guru-guru harus dilibatkan. Karena apa? Satu waktu mereka menjadi wakil kepala sekolah dan kepala sekolah itu tidak gagap lagi karena sudah mendapatkan pembelajaran in the job training di situ. Gitu. Nah, berikutnya boleh diklik Pak Zaki. Nah, ini salah satu struktur. Teman-teman, saya tidak ngajarin teman-teman struktur secara knowledge. Silakan teman-teman bikin struktur sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ini saya kasih contoh saja. Ini bukan juga bagus gitu loh, tapi intinya struktur yang bagus itu struktur yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kalau kelasnya cuma 3 kelas, SMA cuma 3 kelas, ya rasa-rasanya nggak perlu wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana prasarana, wakil humas gitu. Kalau cuma 3 kelas. Tapi kalau sekolahnya sekitar 10 kelas, itu dirasa cukup perlu, atau 20 kelas atau 30 kelas. Misalnya kalau SMA negeri, itu ada sekitar 30 kelas misalnya. Itu kan harus lebih banyak lagi. Jadi silakan buat struktur sesuai kebutuhan. Ini saya tidak bicara tentang Bapak Ibu cara bikin struktur gini ya, ditarik garis ini garis koordinat, enggak itu. Itu teori itu udah lewat lah untuk kepala sekolah. Oke, lanjut Pak Zaki. Memilih SDM untuk mengemban tugas dan tanggung jawab.
jujur, Bapak Ibu, saya pada saat saya mengelola sekolah, saya pernah mengelola sekolah Semen Cibinong. Itu adalah sekolah miliknya Semen Holcim dulu. Kemudian sekolahnya dari TK sampai dengan SMP, hari ini sampai SMA. Waktu itu saya mendapatkan amanah sekitar 4 tahun. Dan kemudian jumlah guru dan jumlah SDM itu sekitar 80 kurang, jumlah siswa 1000 kurang. Itu, teman-teman. Dan saya menerapkan setiap SDM itu harus bisa. Kalau saya begitu. Jadi menurut saya kalau hanya sekedar menjadi PIC program pramuka, PIC program karakter, PIC program literasi, PIC program PMR, PIC program Paskibra, PIC program D, E, F, semua orang bisa. Kan kita ini kan guru. Semuanya sudah lulus S1 dan semuanya itu sudah bisa membina anak-anak. Jadi nggak ada kata menolak. Jadi agak jahat banget ya Pak Zen ya gitu loh. Kok nggak ada kata menolak? Karena apa? Setiap orang itu menunggu waktu saja. Setiap orang menunggu waktu mendapat giliran untuk mendapatkan PIC atau leading di sektor yang itu. Jadi nggak ada ngomong, oh saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa Pak. Nih, nggak ada. Makanya pada saat rekrutmen sampaikan bahwa Anda rekrutmen di sini itu bukan hanya sekedar ngajar dalam kelas, tapi punya tanggung jawab yang lain. Kalau memang kebijakannya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngomong, oh ya kalau guru kami enggak Pak, semuanya kepala sekolah yang ngerjain. Ya sudah, kalau kepala sekolahnya mau seperti itu. Tapi ingat, kaderisasi tidak akan pernah berjalan. Mau seterusnya Pak, Bu, kepala sekolah, mau sampai bongkok, kan nggak mungkin. Oleh sebab itu, maka perkaderan. Mau nggak mau. Karena pendidikan itu berkesinambungan. Bapak Ibu kepintarannya harus ditransfer ke timnya yang lain gitu. Jadi jangan sampai kita keep sendiri. Oke. Nah, berikutnya boleh klik Pak Zaki, cara memilih SDM. Nah, ini konteksnya cara memilih SDM ini adalah konteksnya memilih SDM untuk menegang jabatan tertentu. Karena memang di training need analysis kemarin itu Pak Zen, teman-teman ini punya kendala bagaimana sih memilih wakil kepala sekolah, bagaimana sih memilih maybe jabatan-jabatan tertentu. Nah, makanya saya selipkan ini. Kalau konteks yang saya bilang tidak ada hak tolak tadi, itu adalah konteks leading sektor program-program kerja. Semua orang harus siap. Gitu. Pokoknya dia orang hidup, nah harus siap. Tuh. Oke, cara memilih SDM. Pertama berdasarkan penilaian. Yang kedua berdasarkan keminatan. Dan yang ketiga berdasarkan seleksi. Seleksi itu bisa jadi seleksi tulis sama seleksi wawancara. Bisa jadi seperti itu. Atau seleksinya, seleksi tulis itu kalau membuat mau jadi wakil kepala sekolah, saran saya sih seleksi tulisnya bukan kayak gini, Bu. Sebutkan permen nomor ini. Itu udah lewat itu mah. Itu mah bukan itu. Kalau seleksi wakil kepala sekolah itu kasih tahu bahwa Anda mau membawa sekolah ini 5 tahun ke depan tuh kayak gimana. Atau bentuk support Anda terhadap renstra sekolah yang ada atau visi yang ada itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi dia bikin program, bikin konsep. Jadi bukan sekedar teori. Nah, teman-teman, sekarang itu saya ingin berbagi ke teman-teman tentang teknik wawancara BEA. Boleh diklik lagi? Nah, ini penting. Teknik mengenal wawancara BEA. Kalau teman-teman pernah melakukan wawancara BEA, boleh ya, tolong tinggalkan di chat box. Oh, Pak Zen, saya pernah loh melakukan wawancara ini. Atau Pak Zen, saya pernah dapat ilmu ini. Boleh ya, chat di box ya, chat di chat box agar kita bisa diskusi. Teman-teman, dari serangkaian hal yang perlu disampaikan tadi, saya ngasih satu nih. Karena kan secara waktu kan terbatas, saya nggak mungkin memberikan ke teman-teman semuanya. Jadi saya kasih satu. BEA. BEA itu metode diperkenalkan tahun 1970-an. Ini teori. Disebutkan Targeted Selective Interview. BEA ini, teman-teman, dipercaya bahwa gini loh, kalau seseorang berhasil di masa lalu, itu punya kans, punya energi untuk berhasil di masa depan. Jadi pengalaman masa lalunya dia itu akan menjadi bekal bagi dia berhasil di masa depan. Dan
teknik ini itu cukup efektif di dalam dunia wawancara. Kalau teman-teman di sini ada lulusan dari psikologi, boleh dong ya chat box ya. Oh Pak, saya jurusan psikologi. Karena umumnya teknik ini tuh sangat dikuasai oleh orang-orang psikologi atau psikolog. Saya dapatnya pun karena dulu saya punya timnya adalah psikolog. Jadi saya curi-curi ilmu. Nah sekarang saya share ke teman-teman. Next, di slide berikutnya. Oke, ini alasan. Lanjut aja. Intinya sih adalah ini bolehlah dicoba. Nah, prinsip BEA itu adalah STAR. S-T-A-R. STAR. Oke. Biar gampang ya, STAR. Bintang. Oke, klik yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? STAR tadi, S-nya itu situation. Situasi. Yang keduanya task. Tugas. Yang ketiga action, yang keempat result. Nah, di saat yang S ini, apa yang harus kita lakukan? Jelaskan target tugas dan situasi yang sedang dikerjakan. Yang kedua, jelaskan jenis tugas. Nah, di T-nya adalah tugas spesifik apa yang perlu diselesaikan. Action-nya jelaskan tindakan yang dilakukan, peran apa yang dilakukan, kemudian yang resultnya apa hasilnya, apa capaiannya, bagaimana kejadiannya. Nah, Pak Zakib, oke, siap. Baik. Teman-teman, Pak Zaki minta tolong share slide ini. Penilaian wawancara BEI. Minta tolong di-share dulu. Boleh? Yang filenya adalah Word. Boleh? Saya ingin memberikan contoh. Langkah-langkahnya. Nanti teman-teman, kalau teman-teman ngerasa kok kayaknya Pak Zen kok kayaknya kurang banget ya, sementara itu saya berminat, teman-teman boleh wapri saya, nanti kita boleh call-call ya Bapak. Karena memang saya sebenarnya gini loh, ini kan waktunya terbatas, sementara memang kalau training ini kan hanya knowledge saja. Tapi tadinya saya ingin praktik. Boleh digedein sedikit, Mas? Oke. Teman-teman, caranya untuk menentukan, caranya untuk sebelum kita wawancara, yang teman-teman harus lakukan adalah, yang pertama tentukan aspeknya, kriteria apa yang dibutuhkan pekerjaan tersebut. Contoh wakil kepala atau contoh kepala sekolah, kita sebagai orang yayasan atau sebagai pengawas, kita mau seleksi kepala sekolah, misalnya, ataupun sebagai orang yayasan atau sebagai kepala sekolah kita mau mencari pengganti. Ada sekolah binaan saya yang di Bandung, dia udah kepala sekolah cukup lama, dia pengen pensiun, dan kata yayasan, ibu boleh pensiun, tapi tolong cariin penggantinya, dan saya nggak mau repot. Artinya, dia bertanggung jawab. Nah, langkah pertama, tentukan kualifikasi apa, atau kriteria apa, atau aspek apa yang mau diambil. Yang pertama adalah self-confident, contoh ya. Yang kedua communication skill, yang ketiga leadership, yang keempat teamwork, yang kelima adalah problem solving. Nah, bagaimana caranya? Itu, misalnya contohnya self-confident atau communication skill, gitu. Oke, boleh balik lagi ke PPT, Mas Zaki? Oke. Nah, di PPT itu ada contoh pertanyaan di slide yang 32. Nah, contoh pertanyaan. Jadi gini, kita tadi mau melihat communication skill, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini bukan hanya retorika, tetapi kan kemampuan komunikasi sebagai seorang wakil kepala sekolah itu kan tidak hanya di atas podium, tetapi bagaimana dia memiliki teknik komunikasi mengencourage dari timnya dia, di SDM-nya dia. Nah, contoh pertanyaan, kita pengen ngelihat sejauh mana si guru ini yang mau jadi wakil kepala sekolah dalam bidang humas, contohnya, untuk melihat skill komunikasi. Nah, kita boleh bertanya dengan pertanyaan terbuka. Contoh, ceritakan kegiatan yang pernah Anda lakukan. Misalnya ini, Bapak, selama ini gitu loh, Bapak mungkin aktif di organisasi, kemudian selama ini ngelola kegiatan sekolah, boleh dong ceritakan kegiatannya seperti apa. Jadi kita melihat pengalaman masa lalu dari kegiatan, aktivitas, kejadian masa lalunya dia. Nah, kemudian kita coba ambil dari konten
yang kita mau lihat, misal komunikasi, leadership, dan segala macam. Nah, boleh klik slide yang sebelumnya, Mas Zaki. Slide yang sebelumnya. Oke, nah, jelaskan target, tugas, situasi. Kan bisa kita tanyakan, dia menceritakan kegiatannya, katakanlah saya ngobrol dengan Pak Junaidin. Oh, Pak Junaidin, Pak Junaidin pernah nggak melakukan kegiatan aktivitas dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, misalnya. Terus Pak Junaidin bilang, oh ya Pak, saya itu pernah melakukan kegiatan gini. Ada kegiatan kompetisi secara nasional dalam bidang robotik untuk seluruh SMA negeri dan swasta seluruh Indonesia. Oh, keren banget loh Pak Jun gitu. Kemudian apa Pak targetnya? Nah, kemudian seperti apa sih kemarin itu? Terus tanya peran dia apa? Iya sih Pak, saya itu kemarin itu wakil Pak, bla 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 bla. Kita dapat itu. Terus tugas spesifik dia sebagai wakil panitia itu apa? Ditanya. Nah, dia menggambarkan sampai pada akhirnya dia bilang kayak gini. Ya Pak, saya itu kemarin ini Pak, saya itu mampu mengundang pertama itu Presiden Jokowi untuk ngebuka acara itu secara live internasional. Dengan peserta itu Pak, nge-zoom-nya itu sampai 5 kali. 1000. Jadi itu sampai 5 kali. Itu. Nah, kemudian baru kita tanya, peran apa yang dilakukan? Wah, keren sekali Pak Jun bisa mengundang Pak Presiden gitu. Terus Pak Jun bilang, iya ya Pak, karena waktu itu bagian humasnya itu, nah kebetulan masih kepala sekolah dari SMA Anu, nah terus itu masih adik sepupunya Pak Jokowi. Nah, kira-kira perannya itu muncul nggak skill komunikasi dia berhubungan? Ternyata skill komunikasinya belum muncul di sini karena keberhasilan beliau ini mengundang Bapak Presiden itu bukan sebuah keberhasilan karena teknik komunikasi, tapi adalah karena memang ada backingan yang lainnya. Gitu. Tapi kalau dia punya peran, misalnya katakanlah tidak ada di panitia, dia meyakinkan orang untuk mengundang Pak Jokowi, nah itu kita juga bisa menilai. Nah, nilainya tadi dari 1 sampai dengan 5. 5 itu sangat baik, 1 itu ya sangat tidak baik atau buruk. Dan selanjutnya kita lihat hasilnya, capaiannya apa, dan bagaimana kegiatan itu berakhir. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa nanti dia cocok nggak mengemban pekerjaan itu. Ingat ya, tadi itu ada 5 aspek, bukan 1. Dan kadang-kadang kelemahannya adalah dia tidak terlihat aspek itu. Tapi Bapak Ibu, saya pernah mengambil SDM, itu dia marketing komunikasi, dan dia baru lulus dan saya menggunakan teknik ini, kemudian psikolog ngetes si orang itu, dan ternyata kita itu cocok, hasilnya itu cocok. Dan kita menemukan ini peringkat 1, ini peringkat 2, ini peringkat 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu pengalaman saya. Oke, kita lanjut lagi karena sudah hampir jam 11 ya. Lanjut dulu Pak Zaki, boleh diklik lagi di slide berikutnya. Klik lagi slide berikutnya. Oke, klik lagi. Nah, teman-teman, cara pembinaan SDM itu ada training, ada coaching, ada mentoring, ada consulting. Jadi saya menguatkan materi ini dengan cara pembinaan SDM. Kalau tadi itu bagaimana rekrut SDM, maybe ini memang belum lengkap semuanya, Bapak Ibu. Tapi yang kedua adalah cara membina SDM itu training, coaching, mentoring, consulting. Saya jelaskan secara singkat Bapak Ibu ya. Kalau training itu sebenarnya ada knowledge, pemahaman. Kira-kira itu cuma C1, C2. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lebih paham lah taksonomi belum ya. Cuman pemahaman. Jadi kita training hari ini cuman pemahaman gimana caranya saya mengetahui secara teori, paham secara teori, bagaimana caranya menjadi seorang kepala sekolah yang berkualitas, leading, menjadi leader yang bagus. Nah, caranya secara teori yang disampaikan oleh kami, caranya adalah membuat perencanaan, melaksanakan aksi, kemudian yang ketiga adalah monitoring evaluasi. Nah, nanti membuat pelaksanaan, merencanakan pelaksanaan itu bicaranya Renstra,
dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua tadi kita bicara tentang bagaimana ini yang melakukan aksi. Nah, itu dijelaskan juga, salah satunya adalah ini. Jadi gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di training ini langsung cakap melakukan wawancara DBA, rasanya memang masih butuh latihan-latihan. Karena ilmu praktikum, ilmu kecakapan itu akan lebih unggul dan sempurna jika dilakukan berulang-ulang. Itu training. Kalau coaching, yaitu coach, kemudian coaching, nah coaching ini adalah orang yang mampu menggali seseorang sehingga mencapai tujuan. Nah, ini agak berbeda dengan mentoring. Kalau coach, dia enggak mesti ahli dalam konteks itu. Tetapi dia bisa memahami bagaimana cara coaching sehingga orang yang si coachingnya itu bisa lebih pede untuk melakukan proses ikhtiar untuk mencapai goals-nya dia. Coach tidak mesti ahli, tapi bagusnya sih memang dia juga ahli di bidang yang di coachingnya. Dan yang ketiga adalah mentoring, mentor. Mentor ini orang yang expert yang pernah mengalami. Contoh, Bapak kepala sekolah, kemudian mementoring kepala sekolah baru. Nah, itu mentor. Dia mementoring itu, dia punya pengalaman-pengalaman, dia punya juga basic bahwa ternyata sekolah ini punya spesifikasi A, B, C, dan D, dan diberikan kepada si mentinya. Jadi mentor ini orang yang expert yang pernah menjalani ini. Mentoring menulis buku. Saya punya program mentoring menulis buku. Saya adalah penulis, saya biasa mementoring teman-teman penulis baru. Dan saya membuat program mentoring menulis. Dan saya saya punya konsep bagaimana cara membuat buku secara praktis. Nah, kira-kira begitu. Kalau coach, misalnya saya meng-coach bapak-bapak bagaimana melakukan program ternak ikan di sekolah misalnya. Saya kan bukan peternak, Pak. Tapi saya bisa meng-coaching program itu sehingga programnya sesuai dengan goals yang sekolah inginkan. Oke, mudah-mudahan bisa dibedain ya. Yang berikutnya consulting. Consulting di sini adalah sebenarnya konsultasi. Tapi umumnya secara teori consulting itu ambil alih. Jadi tugasnya diambil alih. Tapi saya, Pak, walaupun saya konsultan pendidikan nasional, saya berupaya tidak mengambil alih peran kepala sekolah. Karena apa? Kami hadir untuk beberapa waktu dan kami ingin ada fundamental yang tertanam di sekolah yang kami dampingi. Pada saat kami selesai, itu tetap berlanjut. Nah, teman-teman boleh diklik lagi, Pak Zaki. Ini saya mohon maaf, sebenarnya saya ingin melakukan praktek coaching, tapi hanya saja praktek coachingnya sangat terbatas. Jadi mohon maaf saya mungkin tidak bisa untuk praktek coaching, tapi saya kasih saja ilmunya. Boleh diklik dulu, diklik lagi. Oke, ini secara teori. Kapan harus coaching, nanti boleh dibaca. Terus lanjut. Ini ada video, sebenarnya lanjut saja. Nggak usah diputar, mohon maaf. Ya perlu. Nah, sebenarnya gini, coaching ini, teman-teman, Pak Zaki boleh buka file ini, file yang coaching, ada ya? Yang calon rubrik, satu file lagi yang belum kita buka, Word kalau nggak salah. Nah, ke bawah coba. Nah, ini saya kasih contoh penilaian coaching, terus ke bawah, terus ada file lain di bawahnya terus. Oke. Teman-teman coaching Teman-teman coaching itu dikenal dengan grow. Grow itu kayak metode orang-orang coaching itu. Grow itu yang pertama adalah goals, tujuannya. Jadi pada saat kita coaching sama tim kita itu kita tanyakan bahwa dalam kurun waktu 1 jam ini tujuannya apa? Oh iya Pak, tujuan saya coaching dalam 1 jam ini saya ingin kompetisi robotik nasional itu saya tuh kayak lebih yakin melakukan ini bersama teman-teman dan saya punya bekal untuk menguatkan tim saya. Kemudian setelah G, grow, yang kedua R. R-nya itu adalah review. Boleh ke bawah dikit? Review itu mengkaji. Kita mengkaji apa permasalahan-permasalahannya, kondisi saat ini seperti apa, dampaknya seperti apa, itu dalam konteks kita mereview. Yang berikutnya adalah O. Boleh ke bawah, opsi. Opsi ini kita mencari, tadi kan ada
bisa jadi kan ada muncul permasalahan-masalahan dari coaching. Nah, kemudian kita munculkan, coba tanya, menurut apa yang akan Anda lakukan. Jadi kalau coach itu karena memang umumnya dia tidak ahli di situ, dia menggali Bapak mau melakukan apa terhadap permasalahan tadi. Baru yang terakhir itu adalah lanjutan terakhirnya itu adalah what next. Apa yang akan dilakukan berikutnya. Kalau ini tuh kita sudah mencatat bahwa oh dari tadi, oh kayaknya saya mau satu nih caranya, kayaknya mau dua, kayak tiga. Terus kita coba guiding. Coba Pak, kita bikin timeline-nya. Kira-kira Bapak mau melakukan apa? Nah baru ditulis tuh. Oh pertama saya buat perencanaan dulu untuk robotik. Nah kemudian yang kedua saya coba menentukan dulu siapa yang akan diundang. Yang ketiga saya mau membuat tim inti yang itu memang kayak intens banget koordinasi sebelum membangun tim yang lain. Nah itu adalah tagihan buat kita untuk coaching berikutnya. Oke, Pak Zaki boleh balik lagi ke slide yang tadi. Nah, ya langkah yang ketiga kita itu adalah monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi, teman-teman, monitoring dan evaluasi itu diklik aja, Pak Zaki. Ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama, performance appraisal, penilaian, supervisi, dan lain. Itu cara-cara monitoring evaluasi. Penilaian, Bapak Ibu, kalau sekolah negeri itu kan biasanya juga sudah ada penilaian individu ya. Kalau sekolah swasta, seperti saya dulu, saya bikin cara performance appraisal sendiri. Berdasarkan target SDM yang kami inginkan. Jadi di saat, misal katakanlah, semua guru di tahun itu tidak harus mengerti PowerPoint, Flash, dan segala macam, tapi standar guru kami, mereka harus ngerti itu. Di saat mungkin guru-guru masih banyak belum bisa bikin soal sendiri, guru kami harus sudah bikin soal sendiri. Nah, supervisi pembelajaran itu adalah aturan pemerintah. Kalau tidak salah, minimal 4 kali. Nah, pun pada saat ini online, teman-teman pun juga harus melakukan supervisi pembelajaran. Nah, sama evaluasi indikator capaian. Masih ingat kan Bapak Ibu tadi ada indikator capaian dari Renstra. Nah, Bapak Ibu pada saat evaluasi ini, maka setiap PIC program itu melaporkan capaian kinerjanya yang dinilai oleh kepala sekolah, kemudian nanti mereka presentasi. Nah, makanya pada saat raker, kita bukan bagi-bagi wali kelas, tetapi kita bagi-bagi tanggung jawab, bagi-bagi peran selama 1 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu, gambaran knowledge-nya seperti itu. Dan punten banget tidak sempat untuk praktik. Tapi monggo kalau memang teman-teman ngerasa kayaknya, oh saya pengen dong Pak konsultasi ini, ya monggo silakan gitu. Nah, itu saja dari saya untuk sedikit teori gitu ya. Dan mohon maaf yang memang tidak bisa kita jalankan. Monggo kalau ada sesi pertanyaan, karena dari Pak Hendra tadi ada sesi pertanyaan. Nah, mungkin ada banyak hal yang perlu kita diskusikan. Monggo Pak Hendra, saya kembalikan ke Pak Hendra terlebih dahulu. Silakan. Saya izin minum ya. Baik, terima kasih banyak Pak Zen atas pemaparannya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Kepala Sekolah kita yang meriah untuk Pak Zen ini. Luar biasa Pak Zen ya. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami persilakan membuka untuk 2 pertanyaan. Silakan. Bagi Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ingin bertanya boleh menghidupkan mic-nya atau menuliskan di chat room. Dipersilakan. Nanti PPT-nya bisa kita share Pak Hendra, termasuk tools-toolsnya, termasuk video. Nanti kirim. Baik, siap Pak Zen. Ya, dipersilakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, 2 penanya. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, saya
barangkali bisa bertanya nih Pak Zen satu pertanyaannya sebelum kita tutup Pak Zen. Boleh. Pak Zen, ini tadi terkait dengan Renstra. Baiknya itu kita membuat Renstra itu dalam kurun waktu berapa lama ya Pak Zen, supaya tepat, tidak terlalu lama barangkali atau tidak terlalu singkat, supaya pas. Ya. Atau seperti apa baiknya Pak Zen ini Renstra sendiri? Pak Hendra, saya melakukan ini di sekolah-sekolah dampingan ini sudah mulai di atas tahun 2010. Dan pengalaman saya, yang tercepat itu 3 bulan. Itu paling cepat. Dan 3 bulan itu ada konsultan kami yang ditanam di sekolah. Jadi ada konsultan yang everyday ke sekolah. Gitu. Nah, kemarin di tahun kemarin sama tahun ini itu kan karena memang dampak COVID ini, saya melakukan proses pendampingan 11 sekolah secara nasional, dan 11 sekolah ini ada 2 model. Grup pertama itu semuanya tuh online. Grup yang kedua ada offline 1 kali 1 bulan, dan kemudian Renstra dan tata nilai itu kita bikin di bulan pertama, dan kondisi hari ini sudah bulan keempat, kami masih terhutang dari 3 sekolah yang terdahulu ya. 3 sekolah itu kami masih terhutang, ada 1 sekolah yang belum selesai secara detail. Dan ini belum proses uji coba. Dan ini sudah jalan ke bulan keempat. Tapi tidak ada konsultan yang ditanam sekolah itu. Jadi pengalaman saya itu memang paling cepat itu 3 bulan. Pengalaman saya seperti itu. Nah, karena memang gini, kita kan teman-teman, Bapak Ibu guru, membuat Renstra itu pemikirannya memang cukup challenges, dan kayak nggak bisa kayak terburu-buru, Pak Hendra. Pengalaman saya sih kalau membuat Renstra terburu-buru itu jadi kayak asal jadi. Ya udahlah, udah capek ini. Sementara kita tuh kepengen yang lebih optimal. Jadi tetap pertemuan ini, kemudian pertemuan depan tuh pikirin lagi, pertemuan depan pikirin lagi, sampai dengan terakhir mau dipublish itu dicek lagi. Termasuk hal-hal yang detail itu dicek kembali. Jadi begitu. Pengalaman saya itu 3 bulan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Zainal jawabannya. Sama. Bapak Ibu kepala sekolah mohon izin kita foto bersama dulu ya. Pak Hendra. Oh ya, baik Pak Junaidin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jun. Ya, saya sedikit menyimak dari awal. Tujuan daripada pelatihan ini tadi kalau nggak salah disampaikan adalah perubahan pendidikan Indonesia, begitu ya Pak Zainal ya. Ya. Nah, dalam hal ini kalau sekolah ini diibaratkan sebuah nakoda, sebuah kapal itu kan, di situ tentu ada nakoda di situ tentu. Nakoda sendiri tidak akan bisa berjalan tanpa navigasi di situ. Nah, di situ ada stakeholder. Supaya sebuah lembaga itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini dalam stakeholder ini kita tentu memiliki yang namanya mental block. Nah, ini sebagai penghambat menurut saya. Kira-kira langkah-langkah konkret apa supaya tujuan yang kita ingin capai itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jun, saya langsung saja Pak Jun. Saya bicaranya di pengalaman saja ya. Di pengalaman saya mengelola sekolah. Itu di tahun 2011 Pak Jun. Ini punten banget. Puntennya tidak bermaksud untuk menyinggung bapak-bapak yang hari ini masih jadi ini ya ahli hisab, masih ngerokok gitu ya. Jadi sekolah Semen Cibinong ini adalah sekolah milik Semen Holcim, kemudian diberikan pengelolaannya ke Dompet Duafa. Nah, sementara Dompet Duafa sendiri, semua SDM-nya itu kita direkrut di awal itu ditanyain ngerokok atau tidak. Nah, itu menjadi kayak persyaratan. Pada saat saya masuk ke sana, dan kemudian di sana itu masih yang sifatnya, punten ya, sekolah-sekolah yang lain, ini saya memberikan contoh saja, bahwa asbak itu apa ya? Iya, tempat rokok itu masih ada di meja-meja, Pak. Dan guru-guru saya masih banyak ngerokok. Padahalnya saya adalah personil baru membawa konsep baru. Nah, apa yang saya lakukan di sana, ini kan stakeholder yang saya melihat bahwa bukan konteks gurunya yang rokok, tetapi semua orang, tamu-tamu dan segala macam itu datang ke sekolah itu, yang mereka sudah terbiasa dengan yang kayak disiapin asbak, Pak.
Itu stakeholder kan. Nah, saya contohkan. Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah saya awareness dulu kepada teman-teman guru. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya nggak mungkin memutuskan langsung. Hey, siapa yang ngerokok hari ini keluar dari sekolah ini? Itu kan nggak bisa. Itu manusia. Perlu dimanusiakan dan kita manusiawi. Humanis. Akhirnya saya bilang, monggo silakan daftarin siapa yang masih merokok, siapa yang tidak. Baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian saya dapat beberapa data yang rokok. Ada sekitar, lumayan Pak, ada maybe mungkin dari sekitar 80 itu ada sekitar 15. Nah saya data, kemudian saya awareness. Ini loh value yang ingin ditanamkan oleh lembaga pusat. Mau tidak mau, ingin tidak ingin, suka tidak suka, mereka harus ikut. Dan akhirnya saya sampaikan, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Saya kasih alternatif Pak. Saya siapkan dapur. Jadi teman-teman itu silakan merokok di waktu istirahat di dapur. Dan kebijakan asbak di atas meja itu nggak ada. Dan kita sudah mulai meng-awareness dengan memasang spanduk, Pak. Sekolah bebas asap rokok gini-gini. Dan setiap pagi kita announcer. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Karena sekolahnya adalah sekolah nasional, Pak. Multi agama. Jadi setiap pagi itu ada petugas yang menyampaikan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anda sedang berada di lingkungan Sekolah Semen Cibinong, sekolah bebas asap rokok. Jadi itu di announcer terus, di awareness terus. Nah kemudian setelah itu selesai, kemudian kita bertahap Pak. Bertahap tahun pertama kita sudah mulai awareness ke orang luar. Awalnya kan Sekolah Semen Cibinong itu kayak sekolah apa sih namanya itu Pak, sekolah gugus lah. Jadi karena sekolahnya bagus, tempatnya strategis, jadi setiap kegiatan-kegiatan kepala sekolah itu adanya di Sekolah Semen Cibinong. Kayak gitu. Nah, kemudian kita ngomong pelan-pelan sama stakeholder kita. Bapak, mohon maaf, hari ini tuh kita punya value yang agak sedikit berbeda. Nah, apa yang kami lakukan adalah pada saat acara-acara yang melibatkan eksternal itu, Pak, kami siapkan satu ruangan konsumsi yang itu boleh merokok. Dan kita tempelin. Sini ruangan bebas rokok. Jadi, kami belum bisa membuat sekolah itu bebas keseluruhan, karena berhubungan dengan stakeholder, maka kami buatkan ruangan. Jadi kayak diisolasi. Nah, semakin lama, itu orang-orang eksternal tuh kayak semakin paham, Pak. Semakin paham dengan value yang mau kita tanamkan. Dan akhirnya, sekarang itu ya sudah biasa. Jadi orang-orang yang ada satu staf saya, ini wakil kepala sekolah itu yang merokok berat, dan sekarang sudah berhenti merokok. Itu kan dampak. Dan pada saat saya keluar itu sangat kayak, Pak Zen, terima kasih banyak loh. Awalnya berat bagi saya. Tapi dengan seperti itu, saya sakit, dan saya kayak ngerasa, ini sesuatu yang kayak bukan kebetulan gitu loh. Pak Zen hadir, dengan konsep ini bukan kebetulan. Ada saja orang-orang yang merasa bersyukur dan berterima kasih atas itu. Nah, jadi saya mencontohkan seperti itu, Pak. Jadi langkah-langkahnya kalau yang saya tempuh, pertama tentunya memang awareness, kemudian awareness itu macam-macam caranya, lakukan teknik komunikasi yang baik, jangan sampai stakeholder kita, misalnya kayak sekolah ini sudah pindah dari Semen ke Dompet Duafa, akhirnya orang-orang yang dulu tuh biasa ke sekolah, itu menjadi kayak nggak mau ke sekolah. Padahal kami menyampaikan bahwa sekolah ini milik semua orang. Sekolah ini bisa dipakai semua orang, tetapi kami punya prosedural untuk meminjam dan menggunakan sekolah Semen Cibinong. Jadi gambarannya seperti itu Pak Jun. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Jun ya. Nah, jadi intinya baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, tapi pelan-pelan ya Pak, karena jangan sampai kita sebenarnya tidak ingin menyakiti pihak lain eksternal. Pihak eksternal itu tidak bisa diperbaiki oleh kita Pak, karena pihak eksternal itu punya kebijakan dan otoritas sendiri. Tapi apa yang perlu kita lakukan, yaitu kita mengelola mereka sehingga goals kita tetap tercapai dan tidak memengaruhi tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Junaidi dan juga jawabannya dari Pak Zainal. Selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil beserta Bapak Ibu Guru, ada sedikit pemaparan dari Pak Kidam sebelum kita tutup. Perwakilan dari
Sudin GP1. Pak Kidam dipersilakan. Izin Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pesan dari Pak Kasidikmen, Pak Haji Soeharto. Saya hanya menyampaikan yang pertama untuk Pak Hendra, selanjutnya mungkin ada tindak lanjut kegiatan yang seperti ini lagi Pak Hendra. Semoga bisa berlanjut. Nah, baik, kemudian Pak, yang poin kedua, kalau sekolah bisa ikut kolaborasi dengan PT Lunar atau dengan Pak Hendra dan tim, itu kontak personnya bisa di-share mungkin nanti ke saya atau ke di paparan, dikirim di chat di Zoom, boleh. Nah, terus poin yang ketiga, izin kepada peserta rapat webinar kegiatan hari ini, daftar hadir, link Google-nya bisa diisi karena nantinya akan dibuatkan sertifikat dari PT Lunar dan ditandatangani oleh Sudin. Yang kemudian izin Pak Hendra, mungkin nanti sertifikatnya kalau udah saya kabarin ke Pak Hendra, nanti Pak Hendra mungkin yang bagiin ke sekolah-sekolah ya Pak. Baik Pak, nanti kami dan tim yang bisa support Pak untuk bagikan ke sekolah. Siap Pak Kidam. Itu sih paling Pak yang disampaikan dari Pak Haji Harto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya mohon izin untuk kita foto bersama ya. Pak Zaki, mohon dibantu. Pak Hendra, sebelum foto bersama saya boleh closing sebentar ya Pak? Oh iya, monggo. Biar tidak terputus. Baik. Baik, Bapak Ibu saya ingin kita kembali mereview sebenarnya apa sih hari ini pembelajaran kita. Kita sama-sama belajar, seperti yang saya sampaikan tadi, di hadapan saya ini adalah orang-orang hebat, yaitu orang-orang yang pembelajar, kemudian saya bangga dan bahagia sudah mendapatkan sumber belajar baru, lebih dari 80 orang yang sumber belajar baru saya hari ini. Nah, saya ingin juga pada saat teman-teman selesai dari training ini, ada knowledge yang teman-teman dapatkan. Teman-teman boleh dong, saya pengen tahu gerakannya lagi. Kan tadi itu kan ada 3 ya, ada 3 cara menciptakan leader for headmaster atau menjadi leader yang berkualitas. Yang pertamanya boleh gerakan tangannya seperti apa? Oke, membuat perencanaan. Oke ya, gampang dihafal ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan aksi. Oke. Yang ketiga adalah monitoring evaluasi. Oke ya. Jadi kita dari jam 8 tadi sampai dengan sekarang itu belajarnya 3 tok Bapak Ibu. 3 tok secara knowledge bahwa Bapak Ibu kalau ingin menjadi seorang kepala sekolah, seorang wakil kepala sekolah atau seorang guru senior yang mensupport sekolah, maka sekarang punya tambahan ilmu baru, punya knowledge baru, pemahaman baru, pengetahuan baru. Nah, apakah ini bisa terimplementasikan dengan baik? Nah, itu tergantung dari sejauh mana Bapak Ibu action. Take action-nya di lapangan itu sangat menentukan. Karena di Zoom saja tidak cukup. Tadi kita masih ingat ya, yang pertama adalah membuat perencanaan. Membuat perencanaan itu hubungannya dengan membuat rencana strategis sekolah. Sekolah harus memiliki rencana strategis yang kuat. Gitu. Dan cara tadi itu teman-teman, itu adalah cara yang dilakukan banyak perusahaan-perusahaan multinasional dan internasional. Jadi saya kasihnya standarnya itu. Dan banyak sekolah-sekolah mohon maaf sekali lagi, banyak sekolah-sekolah swasta yang mungkin pembayarannya high seperti internasional, mereka sudah menggunakan pola seperti itu. Tuh. Dan ilmu itu saya juga dapatkan di Dompet Duafa karena kami menggunakan itu juga. Bahkan kami pernah menggunakan balance scorecard, kemudian ISO untuk sekolah. Dan saya praktikkan di Sekolah Semen Cibinong saat saya menjadi direktur sekolah tersebut. Dan saya praktikkan di sekolah-sekolah binaan saya yang hari ini bekerja sama dengan YBM PLN, kemudian Bank Mandiri. Nah, saya terapkan seperti itu.
Jadi setiap saya masuk sekolah itu, mana rensranya? Kalau nggak ada, kita bikin. Nah, yang kedua, kita bicara tentang take action. Take action itu tadi bicaranya bagaimana seorang kepala sekolah bisa membina SDM-nya sehingga SDM-nya itu mengalami perkaderan. Jadi tidak putus karena ada kesulitan kepala sekolah mencari wakil kepala sekolah dan lain sebagainya. Caranya adalah membuat struktur yang kuat, kemudian yang kedua melakukan pembinaan SDM. Caranya tadi ada training. Ingat bahwa training hanya knowledge. Jadi training kita ini kalau Bapak Ibu dapat 3 itu udah tercapai itu udah targetnya. Kemudian yang kedua ada coaching. Yang ketiga ada mentoring, yang keempat ada consulting. Minimal 4 itu teman-teman lakukan, maka teman-teman sudah melakukan perkaderan di sekolah. Ingat, pada saat teman-teman nanti membagikan rensra dengan tanggung jawab masing-masing, di situ setiap SDM memiliki tanggung jawab sesuai dengan apa yang dipegangnya, tanggung jawabnya. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, ingat pada saat pembinaan SDM tadi, saya memberikan 2 behavioral event interview. Nanti tolong baca-baca lagi teorinya, coba-coba dipraktikan. Kemudian satu lagi di coaching, tadi ada model grow yang dikenal di coaching, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh coach kita. Dan terakhir tentunya teman-teman, yuk kalau teman-teman raker sekolah tolong diingat, jangan bagi-bagi wali kelas tok. Biasanya itu begitu. Bagi-bagi makan-makan di kafe atau di mana, mungkin sekarang ngariung di saung, terus pulangnya apa? Sudah raker? Sudah apa? Oh, saya dapat di kelas 9. Oh, saya dapat di kelas 12. Saya dapat di kelas 12C. Tahun lalu 12D misalnya. Padahal raker itu adalah evaluasi program 1 tahun sebelumnya, membahas permasalahan 1 tahun sebelumnya karena program tidak efektif, kemudian Bapak Ibu merencanakan apa what next-nya, seperti apa yang harus dilakukan. Teman-teman semuanya, memang ini tidaklah sempurna, karena memang target kita Bapak Ibu memahami secara pengetahuan, ternyata ada loh formula yang kami berikan untuk menjadi seorang leader yang berkualitas dan memiliki kecakapan leadership. Dan tentunya saya berharap Bapak Ibu tetap menggali dan mencoba mempraktikkan hal-hal yang kecil. Dan karena apa? Kalau kita ingin 1 juta langkah ke depan itu tercapai, kita mulai dengan 1 langkah hari ini. Semoga langkah ini menjadi fundamental Bapak Ibu untuk menjadi kepala sekolah yang luar biasa. Saya Zainal, mohon pamit. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Bapak-Bapak semuanya yang luar biasa, dan Ibu-Ibu juga yang tidak kalah luar biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Zainal Umuri. Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Zainal, luar biasa nih. Baik, Bapak Ibu mohon izin sebelum kita tutup, kita foto bersama Bapak Ibu ya. Mohon bagi yang bisa dihidupkan videonya, mohon di-on-kan. Kak Zaki sudah siap ya Kak Zaki ya? Mohon dibantu Kak Zaki. Baik, 1, 2, 3, senyum. Yes. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak semuanya kepada Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah beserta Dewan Guru. Terima kasih sudah membersamai selama kurang lebih 4 jam. Acara ini terselenggara dengan baik berkat kerjasama antara PT Lunar dengan Sinergi Edukasi Cipta Indonesia, beserta juga dengan Sudin Pendidikan Jakarta Pusat 1. Insya Allah ke depannya nanti kita koordinasi lagi kebutuhan apa kira-kira pelatihan terkait kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru-guru di Jakarta Pusat 1. Terakhir, mari sama-sama Bapak Ibu kita amalkan apa tadi yang sudah diberikan Pak Zainal. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Hendra. Mohon pamit ya Pak. Pamit. Terima kasih Pak Zainal. Terima kasih Pak. Permisi. Ya. Terima kasih.
Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra.